semua, salam kenal ya teman-teman ya. Perkenalkan, nama saya King. Saya aslinya dari Medan ya, tapi sekarang saya domisili di Jakarta ya, tepatnya di Tangerang teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang sudah saling kenal, kita ketemu lagi ya teman-temannya. Dan yang belum kenal, salam kenal ya teman-teman ya. Kita sama-sama dalam satu kapal dan kita sama-sama membesarkan bisnis Royal Q ini ya teman-teman ya. Dan saya sangat bangga sekali dan saya sangat bersyukur ya teman-teman ya, karena kita yang sekarang ini join, kita semua ini adalah bisa dikatakan pionir teman-teman, atau fondasinya Royal Q teman-teman ya. Besar atau kecilnya Royal Q di masa depan tergantung dari kita. Teman-teman pengen lihat gak Royal Q 1 juta member? Ya, saat ini Royal Q paling berapa ya membernya ya? Baru 10 ribuan kali ya. 10.000 sampai 20.000 member. Sedangkan prospek di cryptocurrency itu ada sampai 6,5 juta ya teman-teman ya. Artinya teman-teman, prospek kita masih sangat luas ya teman-teman ya. Masih sangat banyak dan teman-teman patut bersyukur teman-teman, kita di tahap awal ya di bisnis yang akan booming nih nanti. Oke, saat ini sudah ada 52 partisipan yang hadir. Bagi yang punya undangannya, tolong segera diinfokannya, segera bergabung di Zoom meeting ini ya teman-teman ya, karena acara akan segera kita mulai. Baik teman-teman, sebelum kita mulai acaranya, ada baiknya kita mengingat bahwa negara kita lagi dalam kondisi pandemi ya. Dan saya juga berdoa untuk teman-teman tetap stay safe, stay healthy, tetap gunakan masker ya. Tapi kalau lagi dalam ruangan nggak apa-apa ya, maskernya dilepas ya. Kita tetap cuci tangan, kita tetap jaga kesehatan ya teman-teman ya. Yang penting, saya sudah pencet record ya tadi ya. Sorry, saya akan pencet lagi. Saya sudah record ya teman-teman ya. Oke, tetap stay healthy ya teman-teman ya. Jadi kita sama-sama mendoakan agar negara kita tercinta ini bisa cepat-cepat keluar dari zona pandemi ini ya. Dan untuk mengingat nasionalisme kita, ada baiknya kita dengarkan lagu kebangsaan kita sejenak teman-teman ya. Setuju ya teman-teman ya? Saya akan putarkan lagu Indonesia Raya. Ya, mari kita mungkin mengheningkan cipta sebentar ya, hanya 2 menit ya teman-teman. Baik, saya akan mulai, saya akan putar lagu Indonesia Raya. Oke teman-teman, hidup NKRI ya, NKRI harga mati ya. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama bangsa kita cepat-cepat keluar dari zona pandemi ini.
Baik teman-teman, sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, mungkin saya pengen kreatif sedikit ya, boleh ya? Saya pengen ada sedikit yel-yel ya. Saya kalau tanya teman-teman ya, are you ready to get rich? Setuju ya teman-teman ya? Are you ready to get rich? Teman-teman boleh tolong ketikin I am ready. Oke teman-teman, siap ya teman-teman ya? Saya tanyakan sekali lagi teman-teman. Are you ready to get rich? Yes. Yang ready ternyata cuman berapa orang? Semua ready. Yakin semua. Sekarang kita ada 93 partisipan. Are you ready to get rich? Yes, I'm ready. Betul ya teman-teman ya. Bahwa kita kalau mau sukses itu, kita mau kaya, kita harus siap ya. Dan otomatis kita perlu mengisi ilmu ya dari kepala, dari bahu ke atas. Itu penting sekali. Lalu kita tinggal gaspol ya. Oke, baik teman-teman, saya akan mulai memperkenalkan pembicara kita pada malam hari ini yang sangat dahsyat, yang saya dengar ya. Beliau ini adalah seorang yang ahli dalam bidang trading ya, dan beliau bahkan mempelajari di bidang forex itu sudah bertahun-tahun lah ya, kita bisa katakan hampir 10 tahun, dan beliau tuh bayar mahal untuk belajar teman-teman ya. Lalu beliau juga belajar di kripto, dan saya tahu beliau itu adalah seorang yang sangat ahli dalam Google AdSense ya. Ini kalau teman-teman ya, beliau kalau sudah menggunakan Google AdSense ini rata teman-teman ya, semua jadi directnya beliau nih. Untung beliau belum pakai tuh ya ilmunya ya, untung saja teman-teman. Jadi teman-teman masih ada harapan ya teman-teman, sebelum digaspol sama beliau, teman-teman buruan prospek yang banyak ya teman-teman ya. Baik, mungkin teman-teman sudah gak sabar lagi ya mendengar presentasi kita yang dahsyat pada malam hari ini. Mari kita sambut bersama-sama Mr. Marcel. Silakan Mr. Marcel. Oke, semangat pagi teman-teman semua. Terima kasih banyak nih Bro King, luar biasa ya. Presenter yang keren, ganteng pula ya. Mudah-mudahan saya kelihatan ganteng malam hari ini ya. Sebelum saya lanjut, saya mau testing suara dulu nih. Apakah kedengaran jelas? Jelas. Oke, Silakan. siap. Oke, saya mulai. Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Dan saya malam hari ini ya, mungkin terlalu panas ya Bro King, sampai menyampaikan beberapa kata-kata tadi, wah master atau apa gitu ya. Sebenarnya saya bukan seperti itu ya Bapak Ibu, dan saya malam hari ini tidak akan menggurui Bapak Ibu, tapi saya hanya mau men-sharingkan. Tapi benar, saya belajar forex itu tahun 2009, dan terjun di dunia kripto itu tahun 2016, dan terjun di dunia AdSense itu 2018. Nah, malam hari ini akan saya sharingkan apa pengalaman saya tentang dunia ini ya, sampai kenapa saya harus terjun ke cryptocurrency. Oke, kalau gitu saya tidak lama-lama lagi ya, saya langsung mulaikan saja. Saya izin share layar dulu. Oke. Iya. Oke. Saya Bapak Ibu terinspirasi dari teman saya ya, yang semalam Bro Edric Chang sudah menyampaikan tentang update tentang corona ya. Jadi Indonesia atau dunia saat ini ya lagi mengalami pandemi yang luar biasa, dan kita dipaksa itu harus bertahan hidup ya dengan keadaan seperti ini, karena kerja itu sudah sangat susah untuk didapat, dan kita dipaksa untuk kerja dari rumah ya Bapak Ibu. Saat ini kalau Bapak Ibu membuka Google, Bapak Ibu tulis aja coronavirus ya. Di sini ada data-data di mana total kasus itu mencapai 2,5 juta. Tapi nggak usah khawatir, yang sembuh udah 2 juta ya, dan mungkin 66.000 aja yang meninggal, dan yang meninggal itu pun tidak semua karena corona ya Bapak Ibu ya. Artinya bisa sembuh. Saya pribadi juga sudah pernah kena COVID dan saya bisa sembuh ya. Di area saya juga semua sudah pernah zona merah gitu kan, tapi bisa sembuh. Artinya tidak usah khawatir, yang penting Bapak Ibu jaga kesehatan, makan yang banyak ya, kalau perlu pokoknya apapun yang ingin dimakan silakan dimakan ya, supaya corona jadi takut, karena takutnya corona yang kita makan gitu ya. Oke, artinya kita harus apa ya, ini gejala corona ya, kita udah bisa tahu ya. Jadi pencegahannya juga kita udah tahu ya. Jadi silakan buka-buka internet untuk mencari informasi ya. Oke. Ini mungkin ya ada beberapa gambar yang mungkin barusan saya ambil dari Google ini ya, tentang usaha-usaha saudara-saudara kita ya, tentang UMKM.
di mana ada 48,6% UMKM tutup ya. Sementara jadi ada banyak keterangan, tapi saya ngambil ini aja, benar atau tidak teman-teman silakan buka Google dan cari ya. Dan ini sederet penyebab UMKM tutup usaha pada awal kuartal 2 2021. Yang pertama modal, ya kan, karena masa pandemi kita disuruh mungkin buka cuman beberapa jam gitu kan, operasional besar gitu kan, untuk sewa aja besar, yang datang mungkin membelanja itu sedikit gitu ya, dan prospek usaha dan lain-lain ya. Artinya ini menjadi kendala, apalagi kita udah di masa PSBB ya seperti ini, dan kita memang diharuskan kerja dari rumah ya. Nah, sekarang pertanyaan, bisnis apa yang cocok di masa pandemi, teman-teman? Ya, teman-teman tentunya ya lagi mencari-cari kerja dari rumah apa ya. Nah, pilihan yang tepat adalah internet ya. Malam hari ini saya akan menseringkan bagaimana menghasilkan di cryptocurrency ya, di masa pandemi, di mana Bapak Ibu cuma kerja dari rumah, duduk-duduk aja ya. Mungkin kalau kita zoom kayak begini, di atasnya boleh rapi gitu kan, di bawahnya celana pendek, itu enggak masalah ya. Yang penting kita bisa potensi yang menghasilkan di internet melalui meeting Zoom seperti malam hari ini ya. Kita cukup menggunakan browser internet ya, beberapa perangkat dan jaringan internet tentunya. Oke, sebelum saya lanjut mungkin Bapak Ibu kaget ya, ini cryptocurrency apa ya? Apakah semacam gula-gula gitu kan, atau permen, atau apalah makanan apa gitu kan. Nah, cryptocurrency Bapak Ibu adalah sebuah mata uang digital terdesentralisasi dengan keamanan inskripsi yang menggunakan teknologi blockchain. Jadi cryptocurrency itu yang paling populer saat ini adalah Bitcoin. Dan fungsi cryptocurrency adalah memberikan kemudahan dalam bertransaksi ya. Apa itu blockchain? Blockchain adalah sebuah sistem digital yang mencatat dan menyimpan setiap transaksi cryptocurrency. Oke, saya akan men-sharingkan ini ada beberapa cara yang menghasilkan dari cryptocurrency. Yang pertama adalah trading, yang kedua adalah mining ya. Dan untuk trading sendiri itu bisa dimulai dengan modal $100 sampai $1.000 dengan target profit 10 sampai 50% per bulan. Atau mining, kalau Bapak Ibu memilih ini, modal harus disiapkan $5.000 sampai $10.000 dengan target profit 1 sampai 15% per bulan. Pilihan ada di Bapak Ibu ya. Nah, ada cara yang unik nih, cara yang spesial menghasilkan melalui cryptocurrency, yaitu menjadi trainer dan marketing ya. Siapa trainer marketing? Malam hari ini saya dengan Broking adalah trainer dan marketing ya. Kenapa kami bersemangat untuk menjadi trainer? Nanti di belakang kita bahas. Oke. Jadi untuk menjadi trainer dan marketing itu melalui robot trading atau manual trading ya. Dan training marketing atau marketing cryptocurrency bisa dimulai dengan modal $100 saja, bahkan bisa tanpa modal sekalipun dengan target profit minimal $1.000 per hari. Apakah benar membuktikan bisa menghasilkan $1.000? Nah, kita bahas lagi di belakang ya. Oke Bapak Ibu, saatnya mengambil keuntungan dari market kripto terbesar di dunia. Informasi lebih lengkap Bapak Ibu bisa buka di www.royalq.info ya. Dan sebelum saya lanjut, Bapak Ibu, saya ingin memberikan edukasi sedikit kepada Bapak Ibu ya. Ingin memilih kripto yang baik, teman-teman tinggal buka aja coinmarketcap.com ya. Di sini jelas sekali yang terdata itu cryptocurrency-nya adalah 10.749 lebih, dan exchanger atau tempat jual beli pertukarannya itu ada 384, dan market cap-nya ini angkanya mungkin saya perpendek aja ya, 20.737 triliun ya. Dan transaksi hariannya itu ada 970 triliun. Oke, mendominasi transaksi yaitu BTC 44,8% dan ETH 18,5%, sisanya mungkin Tether ya, Binance dan lain-lain. Oke. Ini ada yang menarik ya Bapak Ibu. Ada 10.000 jenis, tapi jangan sampai salah pilih. Saran saya adalah bertransaksilah di daftar 100 kripto dengan volume terbesar. Jangan jauh-jauh dari 100 koin terbesar di volumenya ya. Karena kalau Bapak Ibu jauh-jauh bisa saja koinnya itu bisa naik tinggi, bisa turun lebih dalam ya. Jadi kalau tidak siap dengan risiko seperti itu, jangan jauh-jauh dari 100 kripto dengan volume terbesar. Oke. Setelah Bapak Ibu memilih cryptocurrency ya dari 100 besar tadi, Bapak Ibu ingin bertransaksi. Nah, ini saya perkenalkan ada Binance dengan Huobi, di mana Binance ini adalah peringkat nomor 1 exchanger di dunia dan Huobi adalah nomor 2-nya. Ya, ini dunia ya. Nah, di Indonesia sendiri itu ada yang namanya Indodax dengan toko kripto ya. Indodax nomor 1, toko kripto nomor 2, dan di Indonesia sendiri mereka sudah memiliki
izin ya dari Kementerian Perdagangan, Bapepti, Kominfo dan ISO ya. Dan di toko kripto di bawahnya ada saya taruh logo sedikit Binance karena kenapa? Karena toko kripto adalah anaknya dari Binance ya. Kenapa dia membuat anak perusahaan di Indonesia? Karena supaya lebih mudah mengurus perizinan ya tentunya ya. Oke, jadi siklus transaksinya adalah misalnya Bapak punya rupiah ya, Bapak Ibu punya rupiah, ditukar dulu nih di exchanger Indonesia yaitu Indodax dengan toko kripto. Belikan USDT, setelah jadi USDT silakan transfer ke Binance atau Huobi lalu dihubungkan ke robot atau sejenisnya. Nah, ketika Bapak Ibu menarik, silakan dibalik dari Binance transfer ke Indodax atau toko kripto, setelah itu jadikan rupiah. Oke. Seperti apa cryptocurrency itu ya Bapak Ibu? Saya contohkan, kripto itu seperti emas Bapak Ibu ya. Bedanya kripto adalah bentuk digital, kalau emas di fisik ya. Kripto itu ada di internet, sedangkan emas itu ada di brankas ya. Oke. Bagaimana robot bekerja? Nah, ini saya ilustrasikan karena saya tadi sudah mengilustrasikan tentang koin dengan emas, maka persamaannya seperti ini ya. Saya contohkan dengan Ethereum klasik ya, ETC harga 900.000 dengan harga emas 1 gram 900.000. Jadi sama ya Bapak Ibu ya. Nah, cara kerjanya seperti ini. Contoh, modal kita 10 juta ya atau anggap saja 100% lah ya. Terus kita gunakan modal hanya 10%. Contoh harga saat itu dia 900.000 ya, maka kita mendapatkan 1,1 gram emas atau 1,11 koin ETC ya. Kita mengharapkan dia naik 1 juta, tapi ternyata dia turun Bapak Ibu menjadi 800.000. Nah, kita keluarkan lagi modal 1 juta atau 10%-nya, kita beli di harga 800.000. Nah, yang tadinya kita dapat 1,1 sekarang menjadi lebih banyak, jadi 1,25 ya. Nah, selanjutnya kita pengen mengharapkan ini naik, tapi ternyata turun 700.000, 600.000, 500, 400.000. Tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu, karena ketika turun Bapak Ibu mendapatkan gram atau koinnya jadi lebih banyak. Nah, ini saya contohkan nih, artinya kita udah keluar 6 juta atau 60% dari total modal 10 juta ya. Nah, saya udah hitung kita mendapatkan 9,94 ETC atau 9,94 gram ya, Mas. Nah, bagaimana jika kita ingin balik modal dulu nih, tiba-tiba kita butuh uang gitu kan, kita mau jual, apakah harus jual di 900.000 atau jual di 400.000? Oke. Juallah di harga 604.000. Jadi ini saya udah hitung ya. Ketika kita jual di harga 604.000 dikali 9,94 gram, maka totalnya 6 juta. Artinya kita udah balik modal, tidak perlu nunggu di harga 900.000. Nah, bagaimana jika balik ke harga 900.000 Bapak Ibu? Ya, berarti dengan kita jual di 900.000 itu menjadi 8.945.000. Kita udah profit 2,9 juta atau 29% ya. Sekarang pertanyaan, apa nih yang membuat harga naik turun, ya kan? Nah, tentunya ada jual, ada beli, ya. Kalau kita di cryptocurrency sebutnya itu supply and demand, ya. Contohlah kalau di apa yang dijual di pasar ya, sayur-sayuran atau ikan-ikan ya, sedikit stok harganya mahal, ya. Banyak stok harganya murah. Itu Bapak Ibu bisa survei ya. Oke, dari 100 koin yang tadi saya minta atau saya rekomendasikan, saya saat ini merekomendasikan hanya beberapa koin, yaitu 7 aja. Ya, dari BTC, Ethereum, Binance, Cardano, XRP, Polkadot, Uniswap. Nah, ada beberapa koin yang saya lewati. Ada koin itu koin stable coin ya. Dan nomor 6 Dogecoin belum saya rekomendasikan karena Dogecoin ini beberapa bulan terakhir dia ada naik secara drastis dan turun juga secara drastis. Artinya di market dia belum normal ya. Jadi 7 koin ini awalnya dulu, baru teman-teman boleh mencari koin yang lain ya. Kenapa koin ini? Karena volumenya tertinggi ya. Kalau mau turun sangat susah banget ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, jadi trading itu mudah banget ya. Kita buka aja tradingview.com ya. Kita beli di saat harga murah, kita jual di saat dia tinggi ya. Artinya kalau kita melihat grafik ini, beli aja nih di ekor-ekor ya kan, jual aja di pucuk-pucuk. Simple banget ya. Dari sinilah kita bisa mendapatkan profit atau keuntungan ya. Tapi pada kenyataannya apakah ada yang mengalami seperti ini? Beli di atas harga lagi tinggi nih, ya kan? Ketika turun, ah udah kita yakin aja pasti dia mau naik lagi, kita beli lagi. Ternyata turun lagi, kita beli lagi. Ketika turun, Bapak Ibu, bukannya kita mau nunggu untuk naik, tapi kita jual. Nah, artinya kita sudah beli di saat mahal dan jual di saat murah. Ya, saya sengaja ilustrasikan seperti ini karena saya juga pernah mengalami seperti ini ya. Ketika dia turun, ayo jangan naik, turun lagi, saya mau beli. Seperti itu kan. Nah, tapi
tidak usah khawatir Bapak Ibu, banyak sekali tools di internet ini untuk membantu kita trading. Nah, pada malam hari ini saya akan men-sharingkan software robot trading ya. Tapi sebelum saya lanjut, saya ada pengalaman nih 1 tahun terakhir ya. Ada robot yang saya gunakan itu ada 3 buah ya. Ada robot free, ada robot berbayar, ada robot yang canggih profesional banget. Nah, tapi dari semua robot itu saya menggunakan yang robot ini ya. Mungkin teman-teman sudah pernah menggunakan ini juga, bisa lihat ini ada harganya ya, starter aja itu 69 euro per bulan. Ya, kalau dirupiahkan itu 1,2 juta. Bayangkan setahun Bapak Ibu, 14,4 juta. Tapi kenapa saya pakai? Ya karena membantu saya trading, tidak repot-repot analisa lagi gitu kan, dia sudah melakukan transaksi. Oke, pada malam hari ini saya akan memperkenalkan robot yang hebat menurut saya ya, Royal Q, dan buat saya ini nomor 1 crypto trading tools terbaik ya dari 4 robot yang saya udah uji coba setahun ya. Oke, apa itu Royal Q? Royal Q adalah aplikasi robot trading berteknologi tinggi yang memiliki kecepatan yang mampu melakukan perdagangan cryptocurrency di market terbesar dunia. Dan Royal Q Robot dapat membantu para trader kripto 24 jam full otomatis ya. Dan paling hebatnya adalah 100% dana yaitu Bapak Ibu pegang ya. Robot ini cuma membantu trading aja. Makanya ketika kita memberikan izin kepada robot untuk bertransaksi, jangan sekali-sekali mencentang lebih dari 2 kolom ya. Kolom yang saya maksud adalah memberikan izin trading atau membaca dan memberikan izin untuk spot dan trading. Jangan memberikan izin withdrawal, deposit, transfer, jangan sekali-sekali ya Bapak Ibu, karena itu bahaya ya untuk semua robot. Karena mereka bisa WD. Tapi kalaupun Bapak Ibu terlanjur mencentang, enggak usah khawatir karena verifikasi nomor itu akan masuk ke email atau nomor telepon. Jadi ya mereka juga tidak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Tapi untuk menjaga ya, nanti ketika diminta kode untuk memberikan izin dari API manajemen, hanya 2 itu aja. Oke, Bapak Ibu? Jadi bagaimana mekanisme dan sistem Royal Q bot bekerja untuk Anda ya. Jadi pertama, Bapak Ibu harus sewa bot dulu nih, $100 per tahun ya. Setelah dihubungkan botnya dengan Binance kita, ketika kita profit ada sistem bagi hasilnya 80-20 ya. Nah, dari paket sewa bot $100 per tahun, tentunya Bapak Ibu mendapatkan robot trading, pelatihan digital advertising, ya, pelatihan trading kripto. Nah, dari $100 itu yang masuk ke perusahaan itu hanya 20% Bapak Ibu ya. 80%-nya itu kembali atau dibagikan kepada trainer dan marketing. Nah, trainer marketing siapa itu? Nah, termasuk saya Bapak Ibu. Kenapa saya mau malam hari ini men-sharingkan peluang yang sangat luar biasa karena saya ada bagian dari situ. Nah, ketika Bapak Ibu memutuskan untuk menjadi training atau marketing seperti saya, nanti saya jelaskan di belakang. Ada bonus luar biasa ya. Oke. Dan dari bagi hasil 80-20, Bapak Ibu bisa mulai dengan modal trading $100 ya, seperti yang Bro Edric Chang sampaikan semalam, itu paling cocok $320, di mana $100 sewa bot, $220 untuk trading ya. Tapi ini saya ilustrasikan minimal $100 aja sebenarnya udah bisa ya, tinggal tergantung kita setting seperti apa. Oke. Dari profit yang kita dapat ya dari sistem menggunakan robot, buat Bapak Ibu adalah 80% ya. 16%-nya dibagikan lagi kepada training dan marketing, dan sistem atau IT cukup 4%. Mungkin ada yang mengatakan ya, oh ini kok perusahaan besar banget ya dapatnya ya. Nah, ini saya sharingkan sedikit Bapak Ibu. Perkenalkan ya, tadi maaf awal saya tidak perkenalkan. Nama saya Marcel Devri Warbung, saya berasal dari Manado, saya membangun Evopedia dan saya menjadi CEO di sana ya. Ini adalah program-program yang saya buat di Evopedia, di mana saya mengedukasi setiap anggota saya untuk mengenal tentang dunia teknologi ya, melalui Google AdSense, digital advertising, lalu trading forex, juga kripto, semuanya ini sepaket. Jadi saya mengedukasi. Hanya ada beberapa program yang saya belakangkan karena selain memakan modal besar ya, ada juga yang merugikan member. Nah, dari sinilah perjalanan saya kenapa ternyata terjun di dunia IT apalagi menjadi CEO itu tidak mudah ya, karena dana mungkin lebih besar dari apa yang kita pikirkan ya, sehingga pada saat ini saya diperkenalkan dengan Royal Q. Kenapa saya langsung ngambil? Karena ini cocok ya, cocok banget dengan program saya, di mana saya menggandeng Royal Q. Ibarat kata nih, saya menggandeng Google AdSense, Google Play, Google AdMob, Google Ads, dan lain-lain ya. Jadi sama kan dengan Royal Q adalah tools. Jadi seperti itulah kenapa alasan saya bergabung, dan saya di sini sudah bergabung sekitar 30 hari ya, tapi saya aktif baru 1 minggu lebih Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini sedikit sharing-sharing penghasilan saya dari Google.
selama 2 tahun terakhir ya. 2 tahun terakhir dari akun satu ini saya udah mendapatkan 576 juta dan ini murni dari akun AdSense saya. Nanti saya akan sharingkan soal ini dan akan menjadi program Royal Q in Indonesia ya, internasional juga boleh ya. Oke. Nah, kenapa saya suka dengan Royal Q? Karena inilah kelebihan fitur Royal Q dan fiturnya ini paling lengkap dari 3 robot yang saya gunakan sebelumnya. Nah, pertama ada yang namanya one shoot, ada cycle, ada averaging multiply, ada manual and copy trade, ada grid trade, dan ada sistem pending order. Ya, oke, saya bahas satu persatu. Strategi one shoot cycle, jadi ada di aplikasi ketika Bapak Ibu udah download ya, ada menunya. Dan ketika kita setting sell, maka ketika robot juga setting sell, dia tidak akan order lagi karena one shoot ya. Artinya ini lebih cocok bagi yang mungkin modalnya 100 sampai 1000 dolar karena kita analisa dulu baru kita order gitu kan, lalu tinggal tidur dia jual selesai gitu ya. Dan ini lebih cocok bagi yang mau padukan dengan manual trade atau mau mendalami lah tentang cryptocurrency ya. Nah, ada menu cycle Bapak Ibu, ini juga ada di menu bot ya. Ini lebih cocok dengan modal di atas 1000 dolar ya. Karena ini tidak akan mengganggu aktivitas Bapak Ibu yang mungkin lagi sibuk sekarang, tidak akan mengganggu pekerjaan, dan ini full otomatis, tinggal beli koin aja, udah selesai dia jual beli ya. Oke, saya lanjut. Nah, ada sistem averaging dan martingale ya. Sistem averaging itu adalah satu praktik ya di mana dia akan order berkali-kali searah ya, dan untuk multiply dia melipat gandakan modal ya. Ada di aplikasi ya seperti ini, dan ada sistem yang menarik yaitu copy trade. Jadi bukan cuma di forex ada copy trade ya, di kripto juga ada, apalagi di Royal Q itu ada copy trade. Nah, copy trade ini cocok bagi Bapak Ibu mungkin yang malas analisa ya, tapi mau profit maksimal, boleh silakan percayakan ke copy trade, ada di menu circle ya. Silakan Bapak Ibu pilih ya, di sini ada saya contohkan beberapa yang misalnya Avenger gitu ya. Dia udah profit 4.968 nih contoh ya. Bapak Ibu buka, hubungkan, klik scene strategi ya. Setelah itu Bapak Ibu masukin modal. Modalnya artinya berapa nih per order koin pertama ya kan. Misalnya kita masukin 10. Lalu berapa nih koin yang mau dibelanjakan? Contoh 1 ya kan. Nah, ini kalau modal 100 cocok 10, kalau modal 1000 cocok 100 ya, 100 total modal tapi 10 koin ya. Dan dia ada minta profit sharing ya. Tentunya kita harus bagi karena mereka capek-capek analisa ya. Tinggal klik scene strategi, dan ketika Bapak Ibu melihat di story, itu kalau ada tulisan scene strategi berarti itu profit yang diciptakan oleh si copy trade, dan ini auto trading 1 kali 24 jam selama 30 hari. Nah, ada sistem yang menarik Bapak Ibu, namanya ini sistem pending order lah kalau saya bahasakan ya kan. Kalau di situ mungkin limit order ya. Nah, ini saya contohkan. Minta maaf ini saya contohkan Indodax, nggak apa-apa lah ya supaya Indodax lebih terkenal lah ya. Karena saya memang selama ini trading di Indodax juga ya, paling banyak. Nah, saya contohkan nih, saya punya saldo 1.564. Saya mau 1.500.000, saya mau belanjakan USDT. Tapi saya belanjakan itu saya mau nawar di harga 10.000 ya. Sehingga dengan 1,5 juta saya bisa mendapatkan 150 USDT. Padahal harga saat itu di 14.491. Kalau kita mau beli cepat, ya kita boleh beli di 14.491 atau 14.490. Ya kan? Tapi kalau kita beli di situ, kita hanya dapat dolar mungkin 100 lebih ya. Tapi kalau kita nawar di 10.000, kita bisa dapat 150 USDT. Nah, ketika kita entry beli, maka ada order seperti ini, sehingga modal kita langsung di lock. Nah, seperti itu. Jadi, ketika ada seperti ini, Bapak Ibu pasti melihat tampilan ada klik itu ya, ada klik batal ya, seperti ini. Artinya begini, ketika Bapak Ibu mau memutuskan untuk beli koin lain, ada 2 pilihan. Bapak Ibu tambah modal, atau klik batal dulu, sehingga modal yang udah ke lock bisa dibelanjakan lagi. Betul kan? Udah ke lock. Artinya kalau kita mau beli koin lain ya kita harus tambah modal lagi. Nah, ada yang menarik di Royal Q Bapak Ibu ya, karena kita bisa melakukan order tanpa modal dikeluarkan dan kita bisa melakukan sale walaupun koinnya belum kebeli ya. Paham kan Bapak Ibu? Ini saya contohkan. Ini ada grafik simple ya. Warna hijau, zona hijau ke bawah itu adalah area yang tepat untuk beli. Merah, zona merah itu adalah area yang tepat untuk jual ya. Contoh Bapak Ibu ya, di menu ini sudah ada di menu kuantitatif, first preset drop. Contoh, Bapak Ibu ingin menawar karena melihat grafik kayaknya nih akan turun di 10%. Betul kan? Nah, silakan Bapak Ibu masukkan di 10% ketika ingin men-set semua koin sekaligus ya. Silakan masukkan 10% di sini. Atau ada cara kedua, mau satu persatu, boleh. Bapak Ibu harus memasukkan angka. Contoh, angka ini adalah $1
$1,19, padahal harganya 1,2 saat ini ya. Oke, silakan masukkan aja $1,19. Nah, ini saya ilustrasikan, ini bagian dari ilmu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus paham, dan ini sangat penting bekal buat kita sebelum kita terjun di dunia trading cryptocurrency. Ya memang kita menggunakan robot ya kan, tapi kita harus ada bekal dulu. Nah, ini grafik contoh ya. Ini kuning ke bawah sampai hijau adalah area yang tepat untuk beli, dan kuning ke atas area yang tepat untuk jual ya. Contoh harga saat ini Bapak Ibu mau beli, terus memprediksi, oh kayaknya ini di resistance 1 akan naik 5%. Ya udah, set aja di bot. Beli sekarang, set di bot, take profit ratio 5%. Nah, mungkin ada prediksi lain lagi, naik 15%. Boleh, masukin aja 15%. Nah, ada prediksi lain lagi 25%. Boleh 25%. Tapi semakin besar profit, tentu semakin lama Bapak Ibu nunggu ya. Seperti itu ya. Nah, ada cara kedua, yaitu kita padukan dengan sistem pending order. Bapak Ibu nawar dulu dengan cara adalah kita lihat supportnya. Oh, support 1 ternyata dia bisa nurun di 7%. Ya udah, masukin 7%, atau boleh juga di 17%. Tapi Bapak Ibu ya, support 1 dengan 2 tentunya lebih cepat support 1. Kalau Bapak Ibu pengen transaksi cepat ya jangan terlalu jauh-jauh gitu kan. Oke. Ini adalah setting bot ya. Setting bot, kalau tadi ini saya ilustrasikan supportnya 1 dan 2 ya. Nah, kalau di aplikasi itu bisa setting lebih banyak. Ini saya contohkan settingnya sampai 7 level. Bayangkan loh Bapak Ibu, 7 level ya. Kita bisa masukin angka support 1 kira-kira turun berapa persen, support 2 berapa persen, dan selanjutnya. Nah, saya hitung sini, ketahanan 7 level ini 50% ya, dengan modal yang digunakan adalah 127 kali $10. Berarti berapa ya? $1.270 untuk satu koin. Kalau Bapak Ibu punya modal lebih rendah, ya udah kurangi aja yang multiply by in. Tinggal tergantung Bapak Ibu mau setting seperti apa. Oke. Kenapa saya sangat yakin nih, ya kan? Ini saya udah hitung ya, dia sampai turun 17%, ada sampai support 7 level dengan ketahanan 50%. Kenapa saya sangat yakin, Bapak Ibu? Nah, ini saya berikan sedikit ilustrasi tentang presentasi Bitcoin ketika turun ya. Ini contoh tahun 2017 Bapak Ibu ya. Dia pernah turun itu 35% ya, dari sini ke sini ya. Perhatikan ya Bapak Ibu, ini penting banget. Tapi ketika dia naik, kira-kira berapa persen dia naik? Kemungkinan ini 70% dia naik ya. Dia turun lagi berapa? 32%. Tapi dia naik lebih tinggi lagi Bapak Ibu. Ya, kira-kira berapa persen ini? Kemungkinan 100% kalau hitungan saya ya. Nah, turun lagi Bapak Ibu ya, seperti ini. Berapa persen? 39% ya. Terus seperti itu, turun sedikit naik lebih tinggi, turun sedikit naik lebih tinggi ya. Nah, penurunannya itu paling tinggi itu 40%, dan penurunannya ini bukan dalam satu hari Bapak Ibu ya, dia mungkin 1, 2, 3 hari sampai seminggu, sedangkan kita setting ketahanan 50% dalam satu hari. Artinya itu 50% udah ketahanan paling rendah ya, 50%. Nah, sama juga di 2020 ya, grafiknya seperti ini ya. Tahun 2021 sama juga Bapak Ibu, ada seperti ini. Nah, ini kayaknya grafik yang tahun 2001. Nah, kalau dalam posisi seperti ini Bapak Ibu, artinya kita lagi beruntung nih, berada di masa di mana Bitcoin lagi berada di harga standar ya. Kesempatan kita untuk main trading kripto karena 1-2 tahun ke depan saya pastikan dia akan naik lebih dari 100% lagi ya. Dia akan melewati ATH 950 juta. Oke, Bapak Ibu, saya lanjut ke slide selanjutnya. Artinya dengan Bapak Ibu mengetahui seperti ini, Bapak Ibu tidak akan khawatir. Ketika harga drop, ya jangan khawatir, nanti akan naik lagi. Jangan kemakan isu Bapak Ibu ya. Oke, ini money management. Contoh modal $1.000 ya, first order $10 per koin. Jika modal trading 3%, maka cukup transaksikan belikan 3 koin. Kalau trading 5%, 5 koin. Kalau trading 10%, 10 koin. Nah, 3% ketahanannya 6 level. Kalau 5% ketahanannya, kalau 3% ketahanannya 6 level, 5% 5 level, dan 10% 4 level. Mau pilih yang mana nih Bapak Ibu? Nah, risiko terburuk adalah ketika dia Bapak Ibu pilih 10% dan dia turun sampai 6 level, Bapak Ibu tidak bisa beli lagi. Ya, risiko seperti itu aja, tapi risikonya bukan berarti loss ya Bapak Ibu, cuman bahasanya minus aja ya. Tinggal nunggu aja, dia akan naik lagi. Nggak usah khawatir ya, saya bisa pastikan di cryptocurrency tidak akan pernah ada kata loss, asalkan Bapak Ibu tahu nih cara-cara ini. Ya, oke, contoh. Jadi saya cerita dan testimoni sedikit. Saya diperkenalkan oleh Pak Santoso. Terima kasih banyak. Saya bersyukur luar biasa ya ketika diperkenalkan Pak Santoso. Dia kirimkan link. Saya bilang, ini apa bro?
Oh ini robot trading. Oh gitu. Saya ambil ya, saya daftar sendiri, saya deposit sendiri. Saya tidak pernah tanya ke Pak Santoso. Coba tanya. Saya tidak pernah tanya ke Pak Santoso soal cara ini dari mana, ini siapa punya, apakah ini menipu atau apa. Saya ngambil dulu karena apa? Karena saya sudah punya 3 robot sebelumnya. Jadi kalau dengan robot seperti ini saya udah paham banget. Nah, akhirnya saya coba dulu nih. Saya belum memperkenalkan selama sebulan penuh, saya tidak memperkenalkan ya. Mungkin dari minggu lalu aja yang saya promosi karena saya sudah melihat dengan modal trading 10% yang saya mainkan dipadukan dengan manual trading, saya bisa mendapatkan 30% sebulan ya. Modal waktu itu $200, ada dapat $270 lebih. Nah, ini ada bukti dari sahabat-sahabat kita yang sudah dahulu ya. Dengan modal kapital $15.000, dia mendapatkan 51% dalam waktu 33 hari, itu mendapatkan $7.770 ya Bapak Ibu. Dan ini saya terinspirasi lagi sekali-sekali dari Bro Edric Chang karena dia sahabat saya dulu pernah ketemu di Manado ya. Saya pernah nganter dia di Bunaken dan ini ilustrasi ya. Saya baru teringat ketika Bro Edric sampaikan ini ya. Jadi contoh ini kalau kita kompon ya dengan modal $1.000, kita ngambil profit 10% aja Bapak Ibu sebulan, tidak perlu 30. Nah, jika kita muter terus dalam 1 tahun dengan modal $1.000 itu kita bisa dapat 3.138 ya, profitnya 213%. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu dan saya yakin bisa tembus seperti ini kalau Bapak Ibu ngambilnya profit minimal 10% ya Bapak Ibu. Oke, tadi saya udah bicara tentang bonus-bonusan ya kan, profit besar-besaran. Dan di sini saya akan sampaikan risiko juga. Ini saya tulis besar-besar ya hurufnya resiko ya. Karena apa? Ini penting banget ya buat Bapak Ibu tahu ya. Karena namanya dunia bisnis yang mengeluarkan uang itu sudah pasti ada untung rugi. Nah, tapi bagaimana meminimalisir resiko? Yaitu seperti ini ya. Ini contoh di pihak member lah ya ketika mengambil Royal Q sebagai tools untuk membantu trading ya. Nah, dari pihak member, kenapa terjadi resiko? Yang pertama, salah memilih koin. Dia pilihnya adalah koin lebih dari 10.000 koin yang terdaftar di CoinMarketCap. Ya, bahasanya koin micin lah ya. Oke, yang kedua, ikut-ikutan FOMO. Wih, ini naik, wih, ini naik. Ayo beli, itu kan. Nah, pada saat turun, ya kan, galau sendiri ya, kemakan isu, sell di harga murah. Ya ini saya tulis sama dengan galau sendiri Bapak Ibu ya. Yang ketiga, kita hanya kehilangan sewa bot aja $100, tapi saldo aman di akun Binance. Oke, ini dari sisi member. Sekarang di sisi dari Royal Q, apa kerugiannya? Yang pertama, kalau dia mau kabur nih, ya kan, dia akan kehilangan 20% dari sewa bot. Bayangkan dari $100 yang masuk ke perusahaan, 80 dibagikan ke leader, 20% masuk ke mereka. Nah, mereka akan menghilangkan itu kalau mereka milih kabur. Yang kedua, mereka akan kehilangan 20% lagi dari bagi hasil profit ya. Yang ketiga, mereka akan kehilangan orang-orang hebat, Anda dan juga saya ya. Saya dengan Bapak Ibu adalah orang hebat karena mengenal dunia teknologi dan kita sama-sama bisa mengetahui bagaimana mencicipi uang besar yang ada di internet melalui Royal Q ya Bapak Ibu. Nah, tadi yang saya sampaikan adalah pilihan di mana salah satu pilihan Bapak Ibu memilih untuk bertrading ya. Ada satu pilihan lagi ya. Jadi yang tadi trader atau pasif lah Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua saya akan bahas trainer atau aktif ya. Pilihan ada di Bapak Ibu, tidak ada paksaan. Mau jadi trader silakan, mau jadi trainer boleh. Saya ajarkan, upline akan Bapak Ibu juga akan mengajarkan. Oke. Trader itu modalnya itu mulai dengan $100, bisa profit 5-30% sebulan ya. Untuk trainer dengan robot Royal Q itu bisa mulai sama dengan $100, tapi penghasilannya itu antara V2 sampai V6 itu 10 juta sampai 10 miliar per bulan ya, Bapak Ibu ya. Oke, ini saya berikan testimoni income aktif ya, trainer Royal Q yang sudah posisi peringkat 5 ya. Perhatikan Bapak Ibu ya. Ini bagian kecil aja yang saya berikan contoh karena sampai saat ini dia sudah menghasilkan di atas $5.000. Mungkin ini seminggu yang lalu ya, screenshot saya ambil ya. Nah, dengan modal $100 dia mendapatkan 1,9 miliar dalam waktu 2 bulan Bapak Ibu ya. Nanti apakah ini bisa dibuktikan? Ya, silakan hubungi mentor Bapak Ibu dan tanyakan soal ini, nanti akan diberikan screenshot-nya ya. Oke. Sebenarnya tugas sebagai trainer Bapak Ibu mudah saja, tidak perlu kayak saya nih langsung bicara belak-belakan terlalu panjang juga dan pembahasannya melebar gitu kan, tidak perlu seperti saya. Tugas Bapak Ibu ketika memutuskan untuk menjadi trainer adalah cukup mendaftar ya di Royal Q menjadi VIP program dengan membayar $100.
Setelah itu ambil link referral di menu main, silakan share ke teman-teman, ya saudara, ke sosmed, lalu silakan undang ke meeting kayak begini. Nanti saya dan teman-teman V3 lainnya akan mempresentasikan apa itu Royal Q. Jadi sangat-sangat mudah Bapak Ibu ya. Dan ini adalah bonus dari VIP 1 sampai 6. Kenapa saya bilang bisa menghasilkan sampai miliaran ya. Ini contoh, modal trading $1.000, profit 30% sebulan $300. Nah, terjadilah bagi hasil 80% buat trader yaitu $240, bagi hasil sistem 20% yaitu $60. Nah, yang saya dapat pembagian sebagai trainer itu ada di bagi hasil sistem ya dari $60. Nah, dari $60 kita bagi lagi 20%-nya yaitu 12% masuk ke sistem dan marketing 80%-nya yaitu $48. Oke, yang kita bahas ini nih 80% $48. Bagaimana melihat pembagiannya? Oke, kita melihat tabel Bapak Ibu ya. Bentar saya cari pensil lagi nih. Oke, ini kenapa nih? Oke, ini ada marketing pembagiannya 80% ya. Seperti ini, contoh. Bapak Ibu bergabung sewa robot, Bapak Ibu disebut dengan V1 ya. Nah, ketika Bapak Ibu memutuskan untuk misalnya memperkenalkan tanpa sengaja ada orang yang pengen tahu ya tentang Royal Q, Bapak Ibu mendapatkan 30% dari sewa bot yaitu $30. Nah, ada bonus unik ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mendapatkan ketika mereka profit nih ya, Bapak Ibu mendapatkan 20% dari sini ya, dari $48 ya, seperti itu. Nah, ketika tanpa sadar Bapak Ibu sudah mengajak 3 orang ya, di bawah 3 orang ini berkembang lagi menjadi 20. Bapak Ibu naik yang namanya V2. Sehingga bonus sponsor yang tadinya 30% menjadi 40% dan bonus bagi hasil yang tadinya 20 menjadi 30 dari 48. Ini kalau sponsor langsung. Tapi kalau orang yang Bapak Ibu ajak ya, terus mengajak lagi, maka 30%-nya itu menjadi bagian dia dan sisanya naik ke kita 10% kalau misalnya sewa bot ya. Tapi kalau misalnya profit, maka dia mendapatkan 20%, sisanya naik ke kita ya. Ada seperti itu. Oke, lama-kelamaan berkembang ya. Bapak Ibu sudah mengajak 5 orang ya, sudah membantu 3 orang berada di posisi sama sebelumnya dengan kita yaitu V2 dan memiliki 100 anggota di bawah, maka kita naik menjadi V3 sama seperti saya sudah menjadi V3 dan bonus sponsor ketika saya mengajak orang 50%. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kita ngajak orang bergabung $100 ya, kita langsung dapat $50, 750.000 di masa pandemi ini. Uang ini sangat-sangat besar Bapak Ibu ya. Dan ada bonus tambahan, yaitu ketika orang yang kita ajak, kita memberikan edukasi tentang cara trading yang benar, kita mendapatkan 40% dari $48. Nah, ada tambahan nih bonus peer reward ya, 5% ketika terjadi break sama-sama V3. Tak usah khawatir, Bapak Ibu masih mendapatkan 5%. Oke, berkembang lagi nih jaringan kita ya, tim kita ya, dari 8 orang yang kita ajak, 3 diantaranya sudah kita bantu semaksimal mungkin sehingga mereka bisa naik V3 sama dengan kita. Lalu ada 300 orang ya, maka kita naik di V4. Nah, kabar baik, di Indonesia sudah ada V4 yaitu Pak Santoso. Saat ini income hariannya itu udah di atas $1.000 ya, $1.000 Bapak Ibu ya. Dan bonus sponsor sekarang beliau itu bisa 60% bagi hasil sistem 50 dari 48 dan dia mendapatkan tambahan 5% dari peer award ya. Dan di Indonesia belum ada V5 ya, baru ada di luar Indonesia ya. V5 ini dia sudah mensponsori 12 orang. Dia sudah membantu 3 orang menjadi V4 ya. Dan ada 800 orang di bawahnya sehingga bonus sponsornya 65%, bagi hasil profit 55, peer award 5%. Nah, ada peringkat yang paling luar biasa yaitu V6 Bapak Ibu ya. V6 syaratnya adalah sponsori 20, membantu 3 orang menjadi V5 ya, dan di bawahnya ada 1.500 orang Bapak Ibu, sponsornya luar biasa besar 70% dan bagi hasil 60%, dan ketika break V6 enggak usah khawatir Bapak Ibu tetap mendapatkan 5% dan ada bonus menarik yaitu global dividend. Dalam arti gini, omset internasional seluruh dunia berapa nih? Kalau Bapak Ibu yang menjadi V6 maka semuanya akan dibagikan ke Bapak Ibu ya. Tapi kalau ada 10 orang menjadi V6 maka akan dibagikan ke 10 orang. Oke, saya lanjut ya. Mudah-mudahan sudah paham dan ini ada rekamannya juga. Nanti Bapak Ibu boleh minta rekamannya ke pengundang ya. Oke, saya hapus dulu dan saya lanjut ya. Oke, ini ilustrasi penghasilan ketika Bapak Ibu menduplikasi. Jadi sistemnya ini matahari ya, tidak akan pernah jebol, beda dengan binary ya.
Jadi ini akan melebar ya, semakin banyak Bapak Ibu ngajak orang itu ada di level 1 sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan 30-70%. Nah, ini saya contohkan estimasi penghasilan. Saya sudah lewati V2, penghasilan saya $10 sampai $50 dan saat ini saya sudah V3, benar bisa menghasilkan minimal $50 sampai $500 sehari dan V4 Indonesia sudah menghasilkan $500 sampai $1000 sehari, bahkan sudah capai $2000. V5 sendiri saya ilustrasikan 1000 sampai $5000 sehari. Padahal kemarin mungkin dia sudah mendapatkan lebih dari 6.000. Nah, estimasi saya kalau dengan V6 itu penghasilannya 5.000 sampai $10.000. Target saya adalah Bapak Ibu, saya ingin mempunyai 3 akun V6 ya. Impian Bapak Ibu mau akun V6 berapa? Ya, itu tinggal kembali ke Bapak Ibu ya. Karena ini bisnis luar biasa, percepatannya luar biasa, jangan sampai tertinggal Bapak Ibu ya. Yuk kita berjuang sama-sama karena ini sudah bisnis luar biasa ya. Ini adalah bisnis impian saya. Dan pertanyaan saya ke Bapak Ibu sebelum saya akhiri ya, saya mau tanya nih, siapakah Bapak Ibu yang ada di meeting malam hari ini ya, ada 249 orang yang punya minimal 3 orang teman? Ya, coba jawab dalam hati aja lah ya, yang punya minimal 3 orang teman. Atau misalnya tidak punya 3 orang teman sama sekali ya, mungkin sudah keterlaluan ya, mungkin selama hidupnya berkelahi terus mungkin ya, sampai tidak punya teman ya Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu punya teman minimal 3, bahkan 30, bahkan 300, bahkan lebih ya. Jika Bapak Ibu memenuhi syarat memiliki minimal 3 orang teman, selamat Bapak Ibu berpeluang mendapatkan penghasilan minimal 1 miliar per bulan ya. Apakah sudah terbukti? Ya, sudah ada buktinya, tinggal kita melihat buktinya aja ya. Oke. Bapak Ibu, di akhir ini saya ingin memberikan apa ya sedikit penjelasan bahwa di Royal Q itu ada pelatihan ya. Pelatihan kelas bagaimana menjadi VIP 1 cepat, bagaimana menjadi VIP 2 cepat, dan bagaimana VIP 3 paling cepat. Saya belum taruh VIP 4 karena ini dulu. Karena ketika kita sudah berada di posisi VIP 3, kita sudah mulai berada di posisi passive income. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak waktunya dan mohon maaf kalau misalnya ada salah kata, ya mungkin terlalu cepat. Nanti Bapak Ibu boleh minta rekamannya dan boleh didengar ulang-ulang. Oke, terima kasih banyak dan saya kembalikan ke Bro King. Go Freedom. Oke, thank you, Mr. Marcel. Luar biasa. Ini bahaya nih teman-teman ya. Mr. Marcel tadi barusan buka semua rahasianya, ya. Semua rahasia dibuka. Jadi teman-teman mungkin boleh bantu saya ya. Teman-teman pengen jadinya trader atau trainer ya nih teman-teman ya. Nah, kalau tadi trader cuannya itu cuma 30% sebulan. Tapi kalau trainer, cuannya 1 miliar per bulannya. Nah, itu teman-teman jawab dalam hati ya. Teman-teman pengennya jadi trader atau trainer, silakan ya. Jadi itu tidak ada paksaan. Mau pilih salah satunya boleh ya teman-teman ya. Trainer ya, wah ini semua sendu nih. Ya. Baik teman-teman, thank you Mr. Marcel atas presentasinya, itu sangat detail sekali. Gua mendapatkan banyak sekali insight ya, inspirasi baru. Thank you banget ya, dan mudah-mudahan teman-teman semua cukup jelas ya dengan presentasi dari Mr. Marcel. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, ada yang ingin bertanya, nanti masih ada sesi tanya jawab ya teman-teman ya. Gak usah khawatir teman-teman ya. Nah, sekarang saya akan memanggil salah satu narasumber kita yang sangat luar biasa ya teman-teman ya. Dan yang saya dengar beliau ini adalah seorang lawyer teman-teman ya. Beliau adalah seorang konsultan hukum. Nah, ini sangat luar biasa ya teman-teman. Nanti kita boleh tanya aja beliau, kenapa mau pilih Royal Q, kenapa mau gaspol di Royal Q. Mungkin kita sambut sama-sama ya, Mr. Wildan. Silakan Mr. Wildan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semangat pagi. Ya, apa kabar? Semangat pagi. Semangat pagi. Luar biasa sekali, sangat senang saya malam ini bersama dengan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan terbatas, tetap bersemangat, dan tentunya bersama Royal Q banyak kesempatan kita berkarya untuk bangsa, untuk keluarga, untuk orang-orang yang kita cintai. Pertama, perkenalkan nama saya Wildan Mulisin, latar belakang saya profesi pengacara, tapi saya sangat suka bisnis, apalagi di bidang digital. Alhamdulillah, Bang Marcel, terima kasih sudah memperkenalkan Royal Q seminggu yang lalu, dan beliau merahasiakan hampir selama 20 hari ya kepada saya. Jadi syukur-syukurnya adalah Emopedia usianya mau 1 tahun dan kita sepakat di usia
1 tahun Epopedia akan meluncurkan Epo Crypto ya. Jadi ketika kita bicara terkait dengan dunia teknologi, tentunya banyak hal yang baru. Bapak Ibu mungkin berpikir apa itu kripto? Nah, saya di sini sangat acungkan jempolnya 4 buat Bang Marcel gitu kan. Kemarin saya ikut Zoom, wah pembicaranya luar biasa. Hari ini Bang Marcel membawakan dengan detail. Pada dasarnya Bapak Ibu, yuk bagi yang belum mengenal kripto, tanyakan ke pengundangnya, tanyakan ke mentornya. Nah, dan di sini kita dipermudah oleh Royal Q dalam menentukan bagaimana kita melakukan trading atau melakukan jual beli ya Bapak Ibu. Nah, dengan cara manual saja kita bisa mendapatkan cuan, apalagi dengan menggunakan sebuah robot yang revolusioner, robot yang keren, robot yang jenius Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau ditanya terkait dengan kripto, karena kripto sudah memiliki badan hukum di Indonesia, masuk ke Bapepti, ada di Indodax gitu kan, dan salah satunya yang luar biasa, Royal Q bekerja sama melakukan trading di Binance, dan Binance ini adalah salah satu tempat exchanger terbesar di dunia gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya hubungi para pengundang yang peduli kepada Bapak Ibu, dipastikan bahwa siapa yang mengundang adalah orang-orang yang peduli kepada Bapak Ibu. Kenapa? Karena bagaimana kita memiliki dana, bingung bisnis, mau bisnis apa, bahkan mau jualan makanan aja dibubarin gitu kan. Kita mau usaha apapun banyak batasannya. Nah, hari ini, malam ini, para pengundang Bapak Ibu sangat antusiasme bagaimana memberikan sebuah keuntungan dalam menjalankan jual beli atau trading di dunia kripto dengan bantuan robot yang jenius namanya Royal Q. Kalau ditanya kenapa? Karena ini yang saya tunggu-tunggu. Pertama, murah banget. Dengan 1.500.000 kita bisa sewa selama 1 tahun. Sebelumnya saya menggunakan robot yang sejenis itu biayanya lebih dari 1.200.000 dan itu tiap bulan. Setelah itu bagi hasilnya lebih besar lagi. Kalau Royal Q hanya memberikan bagi hasilnya 80% untuk kita dan 20% itu untuk robot Royal Q. Bahkan bagi hasil itu pun dibagikan bagi mentor-mentor kita. Jadi Bapak Ibu, yuk mari belajar bersama, kita ikuti bersama setiap meeting pertemuan tiap malamnya, dan pastikan apa yang nggak paham, tanya ke mentornya. Dan dipastikan Bapak Ibu, saya bersama para mentor akan membangun Royal Q akan lebih besar lagi, bagaimana memberikan keuntungan-keuntungan sehingga walaupun kita di rumah tetap produktif, bagaimana bapak-bapak bisa ngasih biaya sekolah, bisa ngasih makan, dan bisa memberikan hal yang baik untuk keluarga kita. Itu dari saya. Sekian. Terima kasih. Terima kasih Mr. Wildan, luar biasa. Mr. Wildan, tanya-tanya sedikit dong Mr. Wildan. Ya. Sekarang sudah ranking apa nih? Saya sudah berapa? Tinggal menunggu 2 orang lagi V2. 2 orang lagi P2 ya? Ya. Sudah join berapa lama di sini, Mr. Wildan? Saya baru join seminggu yang lalu, gitu kan. Hari Rabu, 1 minggu kurang. Kalau untuk membangun tim, alhamdulillah udah lebih dari 70, gitu kan. Nah, dalam hari-harian ini bagaimana meyakinkan para pengguna atau yang biasa menggunakan kripto untuk trading manual untuk menggunakan Royal Q, gitu. Memang tidak mudah untuk memberikan edukasi ini, tapi dengan niat kita adalah yuk gunakan robot ini untuk kita produktif. Karena apa? Ini murni jual beli. Jual beli robot, kita dapat royalti, gitu aja. Luar biasa. Baru 1 minggu udah hampir V2 ya. Ini Ya. benar-benar gaspol lemblong nih. Gaspol banget ini, luar Ya, biasa. bekat robotnya yang bagus, karena dari robotnya itu kami ketika mencoba robotnya langsung didemokan, menunggu tidak sampai 1 jam udah ada cuan, gitu kan. Nah, dan yang serunya apa? Modal kita aman di Binance. Selama ini banyak bisnis yang menawarkan uangnya itu dikelola oleh perusahaan-perusahaan atau dipegang oleh perusahaan yang akhirnya pemilik uang itu nggak bisa ngapa-ngapain. Ketika dananya itu tidak digunakan dengan baik atau tidak amanah,
Malahan uang hilang, modal hilang, jangankan ngomongin keuntungan. Nah, di Royal Q, uang kita aman di dompet kita atau di exchanger yang kita simpan di Binance, dan Royal Q robot tidak bisa mengambil modalnya. Jadi sangat aman sekali gitu. Dan Royal Q ini bukan tempat investasi, tapi tempat bagaimana kita melakukan jual beli dengan cepat sehingga walaupun tidur robot bekerja. Jadi ini yang betul-betul saya tunggu, dan saya berterima kasih ke Bang Marcel, ke Pak Santoso yang sudah memberikan ilmu ini dan membawa ini ke Indonesia. Kenapa? Saya sangat yakin bahwa banyak orang yang membutuhkan ini, gitu Bapak Ibu. Dan terkait dengan masalah legalitas, saya meyakini kenapa robot-robot yang selama ini saya beli dari Eropa, saya beli dari marketplace yang ada di Play Store, tidak ada yang tahu di mana PT-nya, nggak tahu di mana perusahaannya. Tetapi Royal Q menyampaikan bahwa sangat komitmen untuk membangun perusahaannya, bahkan dapat informasi dari Pak Santoso sedang membangun kerajaan atau membangun kantornya di Singapura agar kita lebih dekat ke Singapura. Semoga kita pun di Indonesia segera akan ada kantornya, karena Royal Q adalah masih baru. Dan Bapak Ibu semuanya ikuti terus apa yang digencarkan oleh Royal Q dan nikmati cuan-cuan per detik, karena saya pun melihat real teknologinya luar biasa. Kalau Anda bicara terkait dengan teknologi terkini, ya blockchain itu udah teknologi yang luar biasa, dan Royal Q menggunakan teknologi itu. Wow, thank you. Saya sangat setuju sekali ya. Satu, aman, dan kedua, perusahaannya jelas ya, Mr. Wildan ya. Ada di Taiwan dan segera ke Singapura ya. Betul. Luar biasa, thank you sekali informasinya. Mungkin terakhir, Mr. Wildan, saya mau nanya, apa target Mr. Wildan di Royal Q? Mungkin berapa orang yang mau dijadiin? Oke, target saya adalah bagaimana tim-tim yang hari ini, yang ikut meeting hari ini, segera Vietnam. Segera Vietnam bersama-sama, kita dukung keluarga kita. Ingat, ketika kita berjuang, harus mensukseskan apa yang orang kita berikan informasi ini di awal. Dan saya berkomitmen kepada orang yang mengikuti Royal Q, baik di dalam jaringan saya ataupun di luar jaringan saya, yuk kerjasama, kolaborasi, kita berikan bahwa Royal Q memberikan manfaat yang sangat positif. Kalau yang di Bandung ragu, ingin sharing, jaringan siapapun, saya pastikan aman terkait dengan postingannya. Yang penting sudah punya robot Royal Q, masih bingung, datang aja ke kantor Epopedia, kami akan berikan edukasi yang terbaik, walaupun itu bukan dalam grup kami akan menganggap bahwa siapapun yang menggunakan robot Royal Q ada satu keluarga, brotherhood, satu teman, satu kawan gitu kan di sini. Bagaimana Bapak Ibu datang aja ke Jalan Unpar 2, nomor 2, Kota Bandung. Kita sharing bersama bagaimana mempelajari ini, bahwa robot ini sangat bermanfaat, yang penting benar settingnya, benar menggunakannya, manajemen keuangannya digunakan. Sehingga apa? Tidak menyalahkan robot. Kayak di Robocop, gitu kan. Kenapa Robocop? Robot ini akan lebih pintar ketika kita pun melakukan tendensi atau melakukan bantuan kepada robot ini biar lebih canggih lagi. Gitu. Jadi robot ini nggak egois. Robotnya ini santun, mau dibantu, gitu kan, nggak egois. Bukan kita liatin aja. Ibarat mobil Triptonic, bisa manual, bisa auto, gitu Pak. Oke, thank you sekali. Pokoknya Mr. King luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu melihat semangat saya, kenapa? Karena saya meyakini bahwa Bapak Ibu di sini dengan menggunakan robot Royal Q yang biasa manual sangat terbantu. Tidur nyenyak, bangun tidur sudah mendapatkan keuntungan. Thank you sekali sharingnya Mr. Wildan, luar biasa sekali ya. Jadi targetnya kita P6-kan semua insan ya. Nggak ada terkecuali ya. Semua harus P6. P6 harga mati. Thank you sekali ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bisa tercapai ya. Amin, 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 amin. Amin, amin, amin. Thank you sekali Mr. Wildan. Oke. Sama-sama Mr. King. Dan terima kasih Bang Marcel, Bang Santoso, dan seluruh mentor yang luar biasa. Terima kasih banyak Bang Wildan. Semangat berjuang semuanya.
tambahan Bro King, ini 50% timnya Bang Wildan itu penegak hukum semua itu. Jadi mereka juga berkomitmen mau bantu Pak Santoso kalau mau mengurus izin Royal Q di Indonesia. Mereka siap bantu. Oke, kebetulan saya berpartner lebih dari 40 pengacara dan 40 pengacaranya udah masuk Royal Q. Wow. Gitu. Jadi Bapak Ibu jangan sungkan kalau nanti ada apa-apa, ada member Royal Q yang nakal, hati-hati. Jangan membuat nama Royal Q bermasalah. Karena banyak di luar sana robotnya bagus, orangnya nggak amanah, gitu kan. Jangan sampai membuat nama Royal Q bermasalah. Dan saya pun senang ketika ketemu dengan Bang Santoso bahwa ketika ada penerbangan ke Vietnam, P4 akan berangkat ke Vietnam dan dipastikan ketika saya P4 dan ke Vietnam itu sudah dibuka, saya akan berangkat ke sana dan akan memastikan. Karena apa yang disampaikan Pak Santoso apa? Apapun izin yang dibutuhkan untuk Indonesia akan kita buat, harga mati. Apapun, izin apapun, lengkapi semuanya. Kenapa? Karena dari sisi konsepnya saja, ini sharing profit, bagi hasil. Bukan money game, bukan yang lainnya. Bukan BO, bukan robot abal-abal, gitu kan. Bukan robot doge yang tiba-tiba kripto doge kita menghilang, gitu kan. Bukan seperti itu, Bapak Ibu. Ini saldo kita aman, robot kita yang setting, jadi yang menentukan bagaimana ini untung ruginya adalah kita sendiri. Yang penting apa? Kalau kita tidak paham, tanya ke mentor. Kalau masih nggak paham, ikuti skrip yang udah ada di Royal Q Robot, itu pun udah keren gitu. Itu aja. Jadi intinya adalah saya sangat senang sekali ketika ketemu dengan Bang Santoso ketika menyampaikan visi misinya bahwa ini robot yang sangat bagus, produk bagus. Ketika ini produk bagus bagi kami, ketika ini menyikapi, ini sangat akan membantu banyak orang. Kenapa? Banyak penegak hukum yang sekarang yang suka kripto, Pak. Kenapa? Karena anjuran dari Presiden Jokowi pun sampai ke Menteri Keuangan pelajari cryptocurrency, Bitcoin, dan kawan-kawannya. Oke. Thank you sekali, Mr. Widana. Mungkin tadi saya koreksi ya, terbangnya ke Taiwan ya, bukan ke Vietnam ya, ke Taiwan ya. Oh, ke Taiwan, betul. Ke Taiwan ya, tadi ngomongnya Vietnam. Baik, saya koreksi ya teman-teman ya. Oh iya, Oke, kenapa? Biasa ke Vietnam, gitu kan, tiba-tiba ke Taiwan. Nggak apa-apa, kita berangkat ke Taiwan saat waktu ada penerbangan dan broking dan semuanya yang V4, kita berangkat sama-sama, kita buktikan bahwa Royal Q punya kantor yang luar biasa. Amin, thank you sekali, kita berangkat bareng ya. Bagi yang sudah mencapai P4, kita berangkat bareng-bareng semuanya teman-teman. Siapa yang pengen ke Taiwan? Buruan P4 ya teman-teman ya. Iya. Jangan pakai Ini lama. belum dimulai Bapak Ibu, ini baru permulaan. Jadi kalau Bapak Ibu dibilang Royal Q sudah 1 bulan, belum. Kenapa? Kantor aja belum dibuat di Indonesia. Betul. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu bilang ini adalah Bapak Ibu sebagai pionir, sebagai orang awal yang membangun bisnis Bapak Ibu di bidang digital cryptocurrency. Betul sekali, kita ini adalah pionir, kita adalah fondasi awal ya. Iya. Royal Q mau 1 juta member adalah kita orang awalnya. Mau 10 juta member, kita adalah orang awalnya. Bayangkan teman-teman, kalau Royal Q sudah 10 juta member, kita sangat senang sekali, Mr. King. Kita tinggal di Indonesia yang jumlah penduduknya hampir 300 juta penduduk. Dan Vietnam cukup dengan 1.500.000. Berarti akan ada jutaan Vietnam yang di Indonesia yang akan berkembang. Yang punya penghasilan luar biasa. Kenapa? Karena perputaran di dunia kripto itu per hari di atas 20 triliun. Dan semoga sedunia melakukan itu dan orang Indonesia Vietnam semuanya duduk manis mendapatkan sharing profit sedunia. Amin. Ini P6-nya ada global dividend ya, itu yang luar biasa. Oh, itulah. Makanya harus P6 biar kita banyak lebih bermanfaat gitu kan. Karena kalau seorang pengacara tidak punya ke bisnis sampingan, nanti ujung-ujungnya apapun diuangkan. Gitu kan. Yang harusnya kita bisa memberikan pelayanan dengan baik, beracara dengan baik. Kalau kita punya bisnis, punya usaha, bahkan kalau kami sudah menjadi miliarder, ya bismillah, bahwa kami akan berprofesi untuk mengabdi kepada masyarakat, untuk memberikan keadilan, dan menjaga bagaimana Royal Q harus tetap berdiri tegak,
aman, nyaman bersama membernya. Oke, thank you sekali. Itu sangat jelas sekali ya. Berdiri tegak dan aman dan nyaman ya. Dan teman-teman nggak usah takut ya bahwa tim pengacara dari Bang Wildan udah siap membackup kita ya. Jadi jangan takut lagi teman-temannya. Gaspol, remblong ya teman-teman ya. Nggak usah, don't worry. Oke, thank you Ya, sekali jadi, Mr. Wildan atas sharingnya. Karena kami pun Bang, kalau ini bermasalah, kami tidak akan mau membangun sebuah bisnis yang bidangnya beresiko. Kami akan membangun bisnis yang aman-aman saja. Nggak lucu, pengacara disomasi sama masyarakat yang kita ajak untuk mengenal sebuah bisnis. Kenapa saya memutuskan ini? Karena hampir selama 4 tahun ini kami mencari tempat yang layak untuk kami perjuangkan, gitu kan? Bagaimana kami bisa berdiri bersama-sama untuk membangun sebuah bisnis. Dan ketika menemukan Royal Q, saya menemukan sebuah tempat yang selama ini dicari, dan bersama Bang Marcel di Epopedia, memang kami sudah ada kelas terkait dengan edukasi kripto, gitu kan. Jadi nyambung banget, edukasi kripto ada robot yang jenius, yaitulah yang namanya luar biasa Bapak Ibu. Dipastikan Bapak Ibu, kita sama-sama belajar, jangan takut, jangan merasa gaptek, bahkan yang gaptek datang aja, yuk kita belajar bersama. Betul. Gitu. Saya Kalau sangat gaptek, yuk belajar bersama. Tidak ada yang pintar. Saya juga masih belajar terus. Yuk sama-sama pelajari. Cari celahnya. Cari apa yang kurang baiknya. Itulah yang kita diskusikan sama-sama. Nanti kita sampaikan ke manajemen, kepada para pemimpin kita, biar menyampaikan kepada pemimpinnya menyampaikan lagi kepada manajemen, sehingga masukan kita diterima dengan baik. Yang penting apa? Royal Q punya konsep yang bagus, bagi hasil, syariah, menurut pandangan saya. Karena apa? Di sini tidak punya beban sama sekali. Kalau bisnis tidak punya beban, makanya long time, gitu kan. Kalau di dunia multi level marketing, saya pernah menjabat ketua APLI Jawa Barat. Jadi itulah asosiasi terbesar di Indonesia untuk di dunia multi level marketing. Dan saya paham mana marketing plan yang berbahaya, mana marketing plan yang aman, mana marketing plan yang usianya panjang. Dan saya suka, ini marketing plan legend. Matahari, gitu kan, dan tentunya mataharinya pun di sini luar biasa, gitu kan, yang selama ini bertahan marketing plan yang terbaik kalau menurut saya. Matahari itu paling aman, paling nyaman, gitu kan. Ya, saya setuju ya. Marketing plan Matahari itu adalah untuk project long term ya, bukan untuk short term. Ya. Dan ada di Royal Q teman-teman. Jadi don't worry ya teman-teman. Sekali lagi saya thank you sekali Mr. Wildan atas sharingnya, sangat semangat ya. Tetap kita gaspol. Mari sama-sama gaspol tanpa rem. Tanpa rem. Thank you sekali. Gitu kan. Biar belok kanan kirinya aman. Siap, thank you Mr. Wildan ya. Baik teman-teman. Wow, luar biasa sekali teman-teman ya. Kita sudah mendapatkan insight demi insight ya, pencerahan demi pencerahan, inspirasi demi inspirasi ya, dari Mr. Marcel, dari Mr. Wildan. Dan teman-teman, saatnya sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman ya. Nah, bagi siapapun yang ingin bertanya, silakan ya, boleh raise hand. Bagi yang ingin bertanya secara live, sarannya adalah teman-teman nyalakan video ya, dengan catatan teman-teman berpakaian yang rapi ya teman-teman ya. Oke. Saya akan coba cari pertanyaan di chat ya. Oke, ini wow, di chat rupanya sudah penuh dengan semangat ya. Udah panas nih, udah hot. Royal Q siapa penemunya? Ya mungkin kita bisa bilang China ya. Oke, saya tidak akan bahas yang ini. Saya akan coba cari lagi pertanyaan. Oke, ini ada pertanyaan ya Pak Marcel dari Pak Anto ya nih ya. Oke, untuk pertanyaan pertama, untuk menjadi V3 harus punya V2. V2 apakah direct atau boleh tidak direct? Ini saya boleh tidak direct ya, saya jawab langsung aja. Nah, saya akan pertanyaan berikutnya. Bonus trading katanya 80%. Kalau itu di jumlahnya 60 tambah 5 tambah 5 sama dengan 70. Nah, mungkin ini ada pertanyaan yang marketing plan yang tidak match nih, Mr. Marcel. Mungkin bisa lebih detailkan lagi yang 80% tuh, Mr. Marcel.
Oke. Yang mana pertanyaannya ini bentar. Coba diulang, maaf. Nah, saya kurang Jadi jelas. yang untuk profit sharing itu kan ada yang 80 dan 20 ya. Nah, 80% itu kalau dibagi dari yang V1, V2, V3, V4, V5, V6 Oh, ya. itu Saya ya udah paham. 70% aja. Silakan. Ya, saya udah paham. Jadi gini, Pak. 80-20. Kan tadi saya udah jelasin ya. Jadi contoh profit $100 ya, gitu ya. $80 buat si trader, $20 buat perusahaan. Nah, kita dapatnya itu 20 sampai 65% dari si $20 ini ya, bukan dari 100%-nya ya. Gitu. Jadi dari bagi hasil dihitung lagi persentase. Seperti itu, Bro King. Oke. Sudah jelas, Mr. Anto? Kalau misalnya belum jelas, Mr. Anto boleh ketik ulang lagi pertanyaannya biar saya bisa minta diulang jelaskan lagi ya. Oke, saya akan langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Agus Robangi ya. Satu Royal Q, apakah bisa dengan 2 account Binance? Silakan Mr. Mas. Oh ya, jadi satu robot itu hanya bisa satu Binance ya. Saya juga pribadi punya 2 atau 3 akun ya, saya udah punya, tapi tetap yang saya tradingkan cuma satu robot aja. Ya, jadi nggak bisa kalau misalnya robot 3 mau dibuatkan 3 Binance ya berarti kita harus create akun Binance baru lagi gitu. Jadi nggak bisa. Jadi satu robot hanya bisa satu akun Binance. Oke. Saya rasa cukup jelas ya. Satu robot dengan satu akun Binance itu sudah cukup jelas. Thank you sekali jawabannya. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan ya. Satu Royal Q bisa nama yang berbeda. Satu Royal Q bisa nama yang berbeda Binance. Mungkin boleh diketikin lebih jelas ya pertanyaan ini Pak Agus Robangi ya. Satu Royal Q bisa nama yang berbeda Binance. Oke, saya kurang paham. Mungkin boleh diketik lebih jelas lagi. Oke, saya akan lanjut ke pertanyaannya Pak Alfred nih. Mohon dijelaskan perbedaan antara profit di revenue details dan yang di reverse details. Thanks a lot. Ini mengenai robotnya nih, Pak Marshall. Jadi di robot ada revenue sama reward detail. Kalau di reward details itu udah gabungan semua bonus. Kita ngajak orang, selisih dari bonus sponsor, dari bonus pasif itu udah gabungan semua. Makanya di reward detail. Kalau di revenue itu fix dari penghasilan trading. Gitu, Bro King. Oke. Saya rasa cukup jelas ya. Jadi revenue itu khusus untuk profit trading kita pribadi ya. Pribadi. Kalau yang reward itu total ya, semuanya. Oke, ini udah mulai banyak pertanyaan yang masuk. Ini maksudnya satu Royal Q nama A Binance. Oke. Maksudnya satu Royal Q nama A Binance-nya milik B. Ya, enggak masalah itu, enggak masalah. Ya, no problem ya. Karena di Royal Q tidak ada minta nama, hanya email aja, jadi tidak masalah walaupun di Binance-nya beda, enggak masalah. Betul. Dia bukan berdasarkan nama ya, jadi no problem. Oke, yang penting satu Royal Q, satu Binance aja, itu patokannya seperti itu aja. Oke, saya akan lanjut lagi. Pertanyaan berikut ini ada dari Christophorus Joko ya. Apakah settingannya dipandu atau ada tutorialnya? Oke, silakan Mr. Marcel. Thank you. Ya, sebenarnya kalau settingannya saya pribadi sudah ngikutin settingan dasar dari sistem ya. Cuman kenapa saya ubah-ubah sedikit ya tergantung modal. Ya kalau modal sekian kita mungkin punya kita setting beberapa level aja ya. Mungkin kalau untuk detailnya boleh tanya ke pengundang ya kalau gitu. Karena buat saya dari pengalaman beda modal beda settingan kayak begitu. Jadi ya kalau modal besar biasanya ya udah di atas $1.000 saya percayakan ke robot aja. Kalau 3% yang kita mainkan berarti kan $30 dibagi 10 berarti. Nah, kita pakai sistem dasarnya aja dari di Get Sages ya. Kita pilih 3 koin aja lalu dibiarin cycle gitu. Jadi cycle hampir mirip dengan copy trade. Cuman bedanya copy trade itu mengikuti koin yang di order oleh si copy trade. Tapi kalau kita milih sendiri karena kemarin ada yang ngomong, "Pak, saya mau ikut copy trade tapi bisa enggak koinnya saya pilih?" Pertanyaannya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya mau pilih koin ya udah pilih aja sendiri, tidak usah copy trade dan dibuat aja cycle. Yang penting modal dimainkan 3%, maksimal 5%. Gitu aja, Bro King.
Oke, thank you atas jawabannya. Mungkin saya koreksi sedikit ya, tadi ngomongnya cycle ya, tapi circle ya. Copy trade itu circle. Cycle itu siklus ya. Jadi tadi bahasanya berbeda ya. Circle sama cycle. Circle itu adalah copy trade, cycle itu adalah siklus. Ya, betul. Oke, Ya, memang ada sistem cycle dengan ada sistem circle. Circle itu copy trade kan gitu. Ya. Oke, saya akan lanjut ke pertanyaan berikut. Jadi nanti ini untuk Pak Kristoforus nanti boleh lebih sering diskusi ya dengan pengundangannya ya mengenai settingannya atau ke mentor masing-masing atau ke leader masing-masing. Ini ada dari Pak Wibowo yang bisa daftar apakah hanya mereka yang sudah punya KTP. Kalau masih pelajar gimana, bisa ikutan nggak? Silakan Mr. Marcel. Ya, kalau ini pertanyaan menarik ya. Jadi memang saya sebenarnya pengen mengedukasi ya anak-anak muda yang mungkin sekolahnya terganggu, kuliahnya terganggu mungkin ya gara-gara corona ya. Dan nggak usah khawatir Bapak Ibu lagi ya, yang teman-teman yang mungkin belum punya KTP ya, mungkin boleh pinjam ke orang tua. Kita minta izin ke orang tua pasti diizinin kok. Pak, Bu, nih saya mau usaha online nih, kebetulan ada peluang nih untuk sukses besar gitu kan. Saya pinjam KTP-nya, boleh pakai aja Bapak Ibu. Coba aja minta izin, pasti diizinin. Saya yakin. Oke, tapi mungkin itu konteksnya Ya, untuk daftar di silakan, Bro. Exchanger ya, Mr. Marcel ya. Daftar di Exchanger ya. Betul, Exchanger itu harus ada NPWP soalnya. Betul. Betul. Jadi Exchanger di sini maksudnya Indodax atau toko kripto, rekeningku ya. Tapi secara Royal Q-nya tak perlu KTP ya. Jadi saya hanya bikin lebih clear aja ya. Royal Q tidak perlu KTP, tapi Exchanger perlu. Oke. Bahkan untuk Binance-nya kita sangat perlu. Oke. Jadi intinya perlu. Intinya perlu karena harus connect ke Exchanger. Oke. Tapi kalau misalnya teman-teman hanya mau menjalankan network saja, ya bisa ya, hanya daftar Royal Q-nya, lalu menjalankan sebagai trader. Itu dipersilahkan. Oke, saya akan lanjut lagi. Oke, ini ada dari Pak Ferdiansyah ya. Robotnya settingan khusus ada nggak agar lebih maksimal selain settingan robotnya aja? Ya, Broking. Ini saya yang keputus atau dari Broking signalnya? Oke. Kurang jelas tadi? Sebentar ya. Ya, tadi ada keputus sedikit. Pertanyaannya seputar settingan lagi ya Pak Marcel ya. Jadi beliau menanyakan, apakah ada settingan yang khusus agar lebih bisa maksimal lagi selain settingan robot? Settingan khusus ya, oke. Jadi gini, ya memang sedikit, bukan sedikit susah sih, ya kan. Cuman kadang saya tanya modal berapa dulu, baru saya bisa kasih gambaran untuk settingan. Nah, seperti saya bilang tadi, copy trade atau cycle, jadi cycle versus circle itu hampir-hampir mirip. Nah, biasanya itu modal di atas $500 itu cocok ya buat itu. Tapi kalaupun modal di bawah $500 boleh ya, tapi mungkin jangan banyak-banyak koin, maksimal 3% aja. Nah, kenapa kemarin saya $200 bisa profit sampai $70 ya, 270 totalnya sebulan, karena saya padukan dengan analisa manual. Saya analisa manual, saya order koinnya, udah dipercayakan si robot ini jual. Sudah selesai, yang saya order lagi. Nah, saya pakai metode one shot dengan pending order. Seperti itu. Jadi, kalau modal, apalagi modal $100-200, lebih baik gunakan metode one shot dengan sistem pending order. Kalau Bapak Ibu pengen nambah modal, minimal usahakan 1 minggu ngajak 1 orang, ya, dapat 30%, $30, jadikan itu modal untuk tambahan trading. Diulang-ulang setiap minggu target 1 orang. Itu sebulan sudah bisa menghasilkan minimal berapa? $120. Bayangkan modal Bapak Ibu $100, target profit $30 atau 30%, tapi ketika ngajak 4 orang itu udah dapat $120, lebih besar lagi. Nah, bulan depan berikutnya Bapak Ibu akan kaget. Karena saya pribadi ini testimoni ya. Saya pribadi itu awalnya saya ambil aplikasi ini ya untuk saya gunakan. Saya uji coba dulu karena tidak mungkin saya langsung ngomongin ke tim ya. Kalau misalnya ini tidak bagus, saya testing selama 15 hari ya. Profitnya udah lebih dari 10%. Saya kaget, padahal target saya cuma 10% gitu ya. Terus saya nanti fokus itu 1 minggu yang lalu dan saat ini saya udah dapatkan total bonus lebih dari 36 juta ya.
Padahal modal saya trading $200, modal sewa bot itu $100. Cuman $300 saya udah dapat untuk akun yang pertama ini udah lebih dari $2.000. Itu sharing aja ya. Jadi kalau modal kecil ada baiknya kita memperkenalkan ke orang lain ya. Tapi kalau punya modal besar tidak perlu ngajak orang juga, tidak apa-apa ya. Seperti itu, Bro King. Oke, thank you. Cukup jelas ya teman-teman ya. Bagi yang modal kecil, jadilah trainer ya. Kalau mau yang modal besar berarti Anda investor. Oke, baik. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik ya, dan ini pasti sering ditanyakan Mr. Marshall ya. Ini dari Pak Hasan. Salam kenal dari Gresik. Mau tanya kalau 10 juta per bulan dapat profit berapa ya? 10 juta per bulan. Mungkin maksudnya gini, kalau modalnya 10 juta per bulan dapat profit berapa? Betul, mungkin seperti itu ya. Oke, saya pribadi ya dari pengalaman dengan gabungan manual trading saya bisa profit 30%. Tapi dari pengalaman teman saya yang full otomatis ke cycle atau copy trade ya, itu mungkin minimal 5% bisa ya, 5 sampai 15% sudah diuji coba juga beberapa teman bisa tembus 15%. Jadi pilihan ke Bapak Ibu, mau percayakan ke robot aja ya mungkin sekitar 5 sampai 20% atau mau sedikit ribet ya dengan belajar membaca market. Kayak tadi udah saya contohin ya, cara membaca market cuman gitu-gitu aja kok, support, resistance, cuman itu aja. Ini kripto sedikit berbeda dengan forex ya. Kalau forex ya, kalau equity besar itu enak, tapi kalau equity kecil diajar sekaligus itu langsung loss, modalnya hilang sekaligus. Tapi kalau di kripto tidak perlu terlalu pusing lah pikirnya kalau dia turun ya, karena itu tidak akan loss 100%. Ya kalau turun ya udah beli aja. Gitu kan, turun lagi beli aja. Kalau tidak punya modal untuk beli, tunggu aja, pasti naik kok. Seperti saya udah prediksi bahwa 1 sampai 2 tahun ke depan itu harga Bitcoin bisa di atas 1 miliar ya, melewati ATH yang pernah dia capai. Tinggal dari kita mau ambil keputusan bergabung sekarang atau nanti dia naik 1M, itu kembali ke Bapak Ibu. Oke. Thank you, Mr. Marshall ya. Jadi cukup jelas ya, Pak Hasan ya. Kalau dipercayakan saja, antara minimal 5% sampai 20% ya, bergantung dari market kripto. Oke, jadi tidak ada nilai fix di sini ya, teman-teman ya. Sekali lagi, teman-teman, agar prospeknya jangan terlalu menjanjikan nilai fix ya, karena tidak bisa kita ada satu kata fix profit di sini. Ya, betul. Ya, itu bahaya, teman-teman ya. Jadi kita ngomong aja ini real market dari Binance. Oke. Oke, ini ada pertanyaannya cukup simpel ya, Mr. Marshall ya, dari Ibu Rini. Satu HP bisa berapa akun, berapa robot? Silakan, Mr. Marshall. Satu HP bisa berapa akun? Oke. Jadi sebenarnya kalau kita login satu akun ya cuman satu aja. Cuman kemarin saya ada download beberapa aplikasi juga menggunakan web, satu handphone saya bisa buka 3 akun. Bisa 3 akun sekaligus. Jadi download aja double app ya. Nanti bisa buka Royal Q lagi gitu. Minimal 2, maksimal 3 lah gitu. Ya. Nah, mungkin bisa diakalin dengan aplikasi itu ya, Mirror atau double app. Ya, aplikasi double app ya betul. Boleh. Jadi satu HP bisa 2 ya, 2 atau 3 lah. Oke, saya rasa cukup jelas ya pertanyaan tadi. Satu nomor HP bisa 2 akun Royal Q nggak? Saya rasa nggak bisa ya. Oke. Ini saya langsung jawab aja. Di Binance ya, handphone digunakan di Binance. Kalau di Royal Q betul satu nomor handphone satu akun ya, betul. Sama ya berarti ya. Ya. Dan Royal Q itu loginnya pakai email kok teman-teman. Ya. Oke, saya akan lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Heri Batam ya. Apa yang terjadi apabila saldo kita tidak cukup untuk margin call drop? Misal, saat call drop, satu saldo masih misalnya saat call drop 1, saldo masih cukup. Saat call kedua masih juga cukup. Terus pada saat masuk call drop ketiga, saldonya habis. Apa yang akan terjadi? Apakah robot langsung berhenti bekerja atau bagaimana? Silakan, Mr. Marshall. Oke, ini mungkin
saya mungkin kalau bicara ini memang sekali lagi ya tergantung dari modal. Tapi kalau dalam kasus seperti ini mungkin modalnya kecil ya. Mungkin bisa saya kasih saran adalah penurunan Bitcoin itu maksimal itu 40% ya. Nah, tentu kita harus menghitung ya berapa level itu untuk penurunan 40%. Nah, biasanya sih saya kalau modal kecil ya, saya mungkin ubah di level 1, saya mungkin ubah 5%, 7% atau 10% ya. Terus untuk multiply-nya itu saya tidak pakai multiply 2, 4, 8, 16 tidak ya, tapi saya pakai 1, 1, 1, 1 sehingga ketika market turun hari ini sampai 50% pun kita masih bisa beli 5 kali. Ya, artinya jangan memaksakan kalau modal tidak kuat, jangan memaksakan multiply 2, 4, 6, 8 ya. Karena per satu kali itu berarti kan $10. Kalau 2 kali $20. Kita hitung aja. Kalau $100 yang kita orderkan $10 berarti kan tinggal 90 gitu kan. Kalau kita pakai multiply 2, 4, 8 itu hanya bisa 3 level. Tapi kalau kita misalnya pakai 1, 1, 1, 1 ya itu bisa 10 level. Jadi ya ini bagian dari strategi ya. Strategi dengan mungkin kita sering-sering aja ya untuk coba-coba ya aplikasinya. Artinya gini, kalaupun memang sampai suatu saat di ketiga tidak mampu beli, ya berarti Bapak Ibu harus siap ya, harus siap menunggu ya, tidak bisa membeli karena modalnya kepake semua gitu. Nah, usah khawatir, tinggal nunggu aja. Kalaupun suatu saat menaik, kita ubah strategi lagi dengan cara kita jangan 2, 4, 6, 8, mungkin 1, 1, 1, 1 atau 1, 2, 2, 2 gitu seperti itu. Jadi jangan paksakan kalau modal kecil ya. Artinya robot ini sangat bagus, tinggal kita menghitung aja. Mungkin tinggal sering-sering aja ya dengan upline mentor yang mengajak. Betul. Harus banyak Setuju praktek ya. mungkin ya. Ya. Thank you, Mr. Marcel. Thank you sekali jawabannya. Saya rasa cukup jelas ya teman-teman ya. Modal sesuaikan dengan strategi. Ya. Jadi kalau nggak kuat serok ya dicukupin saja 1, 1, 1 atau seperti ya boleh 1,5 gitu ya dipas-pasin. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Pak Aditya. Maaf, apakah ada solusi buat yang floating loss, yang minusnya gede hampir 50% minusnya, selain cut loss? Silakan, Mr. Watson. Ya, ini Bapak siapa ini tadi nih yang bertanya? Pak Aditya. Pak Aditya ya. Nih, Pak Adit nih alami sama kayak saya waktu pertama kali gunakan nih Royal Q nih. Saya ada minus tapi enggak sebanyak itu juga. Nah, mungkin saat ini sudah sisa 15-20% lah masih ada gitu kan. Nah, solusi yang pertama saya lakukan adalah saya menunggu nih mana yang lebih dulu profit gitu kan. Terus saya tidak nunggu profit 1,3% enggak. 0,3% saya langsung pause, saya langsung eksekusi sell. Nah, dari modal itu kita cari dulu mana minus yang paling dekat, kita beliin itu dulu. Sampai nanti jumlah koin berkurang dan jumlah minus berkurang. Nah, itu yang saya lakukan sampai saat ini. Nah, tapi kalau menunggu terlalu lama, apalagi minusnya 50%, saya saranin sih jangan cut loss ya. Karena ketika cut loss ya berarti kita sudah alami kerugian ya, jangan pernah cut loss. Mungkin solusinya yang pertama adalah nambah modal baru ya, dengan cara deposit di Binance, lalu yang lama di pause dulu, jangan dihidupkan karena takutnya dia akan nyedot modal yang lama. Tapi kalau dia akan nyedot modal yang baru. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada modal lagi, ya udah saya saranin usahakan ngundang orang masuk untuk Zoom meeting kayak begini dan biarkan kami yang jelaskan ya potensi tentang Royal Q sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan bonus trainer 30% sehingga itu boleh dijadikan modal lagi. Ya mungkin itu solusi dari saya. Oke, jadi jangan pernah cut loss ya, Mr. Marcel ya. Karena ini spot trading ya teman-teman ya. Selama teman-teman tidak cut loss ya teman-teman tidak akan rugi. Ya, karena harga pasti akan bounce back. Kurang lebih seperti itu rangkumannya. Oke, saya akan lanjut lagi. Oke, ini pertanyaan cukup banyak ya. Ya, lumayan nih. Lumayan banyak nih. Oke, ini coba dari Pak Teddy ya, Pak Teddy Siswanto. Kalau untuk dana kecil di bawah 100 dan untuk main satu koin saja, settingan yang rekomend gimana? Oke, ini settingan lagi, Mr. Marcel, mau dibahas lagi? Ya, boleh sih. Sebenarnya sama dengan yang saya jawab tadi ya, bahwa kalau modal kecil jangan paksakan multiply pengali 2, tapi cukup 1, 1, 1 aja sampai berapa level yang Bapak mau gitu ya.
Terus jangan gunakan metode cycle kalau modal di bawah 100 ya, cukup one shot aja. Ya, buat saya cari koin yang terbaik, yang minus paling banyak gitu kan, baru dibeli aja yang itu ya. Tapi koin yang terbaik mungkin masuk dalam kategori yang 10 besar ya. Kita cari dulu 10 besar. Oh, ternyata ini ada uni paling rendah, ya udah beli aja gitu. Tapi sistem one shot ya, jangan pilih cycle. Kalau pilih cycle dia akan menghajar modal semuanya gitu ya. Betul. Sama tadi mungkin tambahan satu lagi, bisa menggunakan strategi pending order ya, bisa Farsal ya. Betul. Nawar dulu boleh, betul. Karena kadang ketika kita nawar di support, dia kadang langsung mantul tuh. Jadi dia kebeli, dia langsung jual, langsung profit. Nah, itu enak banget kalau misalnya tahu strategi itu. Nah, sebenarnya itu gampang ya, karena ada di menu kuantitatif, di menu first preset drop, masukin berapa persen yang mau ditawar, tapi lihat dulu grafik, seperti itu. Mungkin bisa saya share sedikit ya, buat tambahan ilmu untuk grafik ya, broking ya, supaya mungkin teman-teman tidak nanya-nanya lagi ya soal ini ya, dan mudah-mudahan internet saya kencang ya. Nah, ada di tradingview.com contoh BTC ya. Nah, teman-teman boleh buka ini ya, seperti ini ya, lalu klik future chart, atau boleh juga di pencarian kayak gini, misalnya BNB misalnya ya, BNB versus USDT mana nih, oke, yang ini. Nah, seperti ini nih contoh ya. Nah, kita mau nawar, kira-kira nih patokannya di mana ya, kita contoh pilih 1 jam aja ya. Nah, seperti ini nih ya, nih kelihatan dia naik. Kenapa naik? Karena memang ini ada burn ya, jadi dia banyak orang yang beli. Nah, jadi seperti ini aja ya. Maaf belum kebuka. Nah, contoh kalau kita menawar ya, kita menawar dulu, jangan langsung di harga sekarang. Harga sekarang kan $322 tuh per koin kan. Nah, kita pilih aja misalnya nawar aja di sini support satunya ya. Bisa kelihatan kan? Support satunya di sini, support 2-nya di sini, support 3-nya di sini. Artinya kita hanya menggunakan 3 level aja, nggak perlu 7 level kalau dengan metode seperti ini. Nah, ini cocok bagi yang modal kecil, sehingga ketika kita menawar, mungkin ya prediksi kita itu akan bentar saya ini ya mungkin. Mungkin prediksi saya dia akan turun sampai sini. Ya udah kita nawar aja di 303. Ya, seperti itu. Karena khawatirnya ketika kita beli saat ini, ya kan? Beli saat ini terus dia turun ke sini ya, kita udah minus berapa nih dari 322 ke 330 ya. Seperti ini ya. Jadi gampang banget sebenarnya kebaca kalau market normal ya. Nah, kalau market tidak normal ya sebenarnya itu bukan market yang menentukan, karena terlalu besar isunya ya. Isunya ini akan turun lah, ini banet lah, ini apa. Sebenarnya buat saya itu adalah isu yang sengaja dibuat oleh orang-orang berduit yang punya media besar, menginformasikan negatif tentang cryptocurrency sehingga turun. Lalu ketika turun mereka yang beli, ya kan? Setelah mereka beli, mereka infokan yang positif. Ketika naik mereka yang jual. Nah, yang dirugikan siapa? Yang dirugikan kita nih, yang ikut-ikutan kemakan negatif info-info atau isu-isu ya. Jadi makanya kenapa saya bilang jangan pernah cut loss, biarin aja karena suatu saat akan naik lagi. Seperti itu, Bro King. Oke. Thank you. Ini detail sekali Mr. Marshall ya, bahkan diajarin sedikit technical analysis ya. Itu simple sekali ya, nawar harga. Dan itu fitur pending order itu saya iseng coba aja, udahlah saya post call drop-nya kalau turun 5% atau 7%, saya iseng aja bikin. Itu enak banget teman-teman ya. Tiba-tiba saya bikin banyak tuh koinnya. Tahu-tahu ada satu yang TP, tahu-tahu ada yang TP. Asik juga saya pikir ya. Nah, nanti teman-teman boleh dicoba ya, fitur pending order itu enak ya. Jadi kita nawar semua koin sekalian aja semua. Oke, saya akan lanjut lagi biar cepat. Oke, ini saya akan pilih beberapa pertanyaannya yang kira-kira belum terjawab ya. Figurasi. Oke, ya pilih-pilih aja kalau misalnya udah pernah kejawab kan, nah perlu ya, supaya teman-teman yang lain mungkin boleh kebagian ya. Oke, ini pertanyaan cukup banyak, saya harus sortir dulu, bisa pasang sebentar ya. Ya, siap. Oke, soalnya ini
menunggu, siapin aja pertanyaan ya. Nanti mungkin Broking akan meminta teman-teman yang angkat tangan duluan, mungkin itu yang bisa kita jawab duluan juga. Soalnya banyak pertanyaan yang serupa mirip-mirip gitu, sebenarnya sudah terjawab. Ya. Apakah batasan klik? Oke, ini teknis ya. Adakah batasan melakukan klik tombol buy untuk mengecilkan minus mendekati 0? Bolehkah berkali-kali? Ini maksudnya yang tombol buy itu loh, Mr. Marcel. Ya, untuk menutupi misalnya sekarang ini minusnya 10%. Ya, contoh modal kita order $10. Ketika kita tambah $10 lagi untuk buy instan, maka minusnya berkurang 50% menjadi 5. Kalau kita tambah $20, minusnya berkurang 75% menjadi 25. Jadi seperti itu. Nanti sudah ada kok ketika kita masukin modal nanti akan ada ditulis minusnya jadi segini kalau kita nambah modal segini. Gitu. Ya. Sebenarnya fitur buy itu juga sangat bagus ya untuk kita mengambil keputusan ya sambil membaca chart. Ya. Iya. Ya kita tiba-tiba tembak ada informasi kayak BNB gitu kan, BNB ini ada mau burn, ya udah kita buy instan aja pasti naik itu minimal 1%. Kayak betul. Gitu. Tembak yang nggak banyak gitu, biar kepancing profit semua. Iya. Oke. Mohon dijelaskan 20% profit proport. Apakah 20% dari Oke, ini mungkin harus dijawab ya. Ini dari Victor Simon ya. Mohon dijelaskan 20% profit di robot. Apakah 20% dari 100% di Binance atau dari profitnya saja baru diambil 20%? Oh iya, ketika terjadi profit baru dipotong 20%. Gitu. Jadi 100%-nya masuk ke Binance dan 20% mereka ambil dari aset yang ada di Royal Q. Jadi ingat kita harus ada deposit sedikit USDT ya di robot ya untuk uang bensin atau fuel fee. Oke, pertanyaan mengenai settingan, saya tidak akan bacakan lagi. Nanti bisa kita fokuskan di hari Jumat ya teman-teman ya. Hari Jumat kita ada training ya. Kita ada training yang bisa lebih detail mengenai teknis trading. Oke, saya akan mencari pertanyaan yang lebih umum. Oke, ini ada Ibu Sri dari Bali ya. Saya udah aktifkan robot modal $800. Tapi saya belum bisa lihat menang atau kalah, masih belum lihat profit dan lain-lain. Katanya disuruh diamkan saja. Apakah modal saya bisa habis? Oke, mungkin bisa saran sedikit untuk Ibu Sri, Mr. Marcel? Ya, saran saya ya, pertama Ibu login di aplikasi, lalu klik menu home, lalu lihat di income, apakah sudah bergerak atau boleh lihat di transaksi. Nah, kalau belum berjalan juga, Bapak Ibu ya, Ibu Sri tinggal mungkin pilih koin aja, mungkin dari $800, mungkin bisa 2 atau 3 koin aja, pilih aja. Saran saya jangan jauh-jauh dari BTC, ETH, BNB ya, pilih aja di antara 3 itu. Tinggal klik play aja, dibuat aja cycle. Jadi kalau $800 sangat enak tuh dibuat cycle. Gitu. Nah, terus transaksinya boleh lihat di transaction di menu home ya paling atas ya. Di samping revenue ya, di situ Ibu boleh lihat. Ya. Jadi Ibu bisa lihat, sebenarnya bisa lihat di aplikasi Royal Q-nya ya Ibu ya. Nanti kalau misalnya masih belum paham, boleh menghubungi pengundangnya ya, inviternya atau leadernya, agar bisa lebih detail lagi. Oke, thank you ya Ibu Sri atas pertanyaannya. Oke, ini pertanyaan mengenai baca chart ya dari B ya ini ya. Nanti bisa kembali lagi di hari Jumat ya teman-teman untuk teknis trading ya. Bagaimana cara baca chart nanti boleh diajarkan sedikit ya, kita sharing sedikit. Oke, ini ada dari Ibu Fani ya. Apa beda sub-bin mode dan sub warehouse? Kenapa ketika diklik mode sell kalau dipakai langsung terjual semua koinnya, tidak berdasarkan harga market? Kenapa menu sell jadi beda ya? Kenapa menu sell jadi beda ya?
kalau diklik Subbin Mode. Ini kalau ada teman saya enak banget nih, Bang Happy nih ya. Karena kalau ditanya kayak gini, saya sebenarnya trading nggak pernah tembus sampai 7 level karena ini Subbin Mode ini mungkin kalau udah di level 5 ke atas ya, ini settingannya ya. Dan ini saya belum paham banget karena saya belum pernah menggunakan fitur ini. Seperti itu. Oke, jadi siapa Oke. tahu nih Happy ada nih. Subbin Mode itu kalau nggak salah yang ini ya, untuk sub profit Ya. trading ini, ya kan? Untuk martingale kelima ke atas baru ada. Ya, kalau Ya, misalnya betul. margin call-nya 4 saja, 1 sampai 4 dia tidak akan nongol. Kalau 5 ke atas dia baru muncul fitur itu ya. Dan itu adalah untuk fitur untuk ambil profit khusus untuk yang posisi kelima itu ya, martingale kelima ke atas itu. Jadi bisa kita setting. Jadi suatu waktu posisi masih floating gede, kita bisa profit, tapi profitnya di harga bawah. Kurang lebih seperti itu ya, Ibu Fani ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau mudah-mudahan sih leadernya juga paham ya mengenai Subbin Mode. Oke, ini main satu koin dengan standar 2481632 atau main 4 koin dengan settingan 1234, lebih untung mana? Kurang lebih paham, Mr. Marcel? Saya paham. Ya, Oke, jadi sip. ya memang seperti yang saya bilang, disesuaikan dengan modal. Karena standar 24816 itu artinya 2 kali $10, 4 kali $10, 8 kali $10. Kita hitung aja 3 level ini udah 14 kali, berarti $140. Nah, tentu kalau modal $100 terus diorderkan $10, itu tidak akan bisa sampai 3 level. Kecuali kita ubahnya dari 2 ubah 1, 4 ubah 2, 8 ubah 4, maka bisa sampai 3 level. Nah, kalau misalnya dibandingkan dengan main 4 koin dengan settingan 1, 2, 3, 4, mungkin saya bisa kasih solusi lebih baik 4 koin ya, 1, 2, 3, 4 ya, seperti itu. Karena tetap masih kelipatan 2 juga gitu kan. Karena gini, lebih banyak koin, lebih cepat terjadi transaksi. Takutnya satu koin, dia tidak naik-naik, kita setting 1%. Dia naik 0,5, turun 0,5, naik 0,5, ya tidak profit-profit. Tapi kalau 4 koin, mungkin ada 2 yang kencang, ada 2 yang lambat. Jadi mungkin itu solusi dari saya. Koinnya dibanyakin, tapi settingan untuk kelipatan itu dikurangin. Seperti itu, Bro King. Oke, saya sangat setuju ya. Jadi koinnya diperbanyak saja ya. Diperbanyak karena kita berbicara ilmu probability aja sih. Ya. Katakan main 6 koin, yang 3 profit, yang 3 floating, nanti ganti-gantian, kurang lebih seperti itu ya. Dan itu ditentukan atau berdasarkan modal kita ya teman-teman ya. Ingat money management. Oke, baik. Saya rasa pertanyaan sudah habis ya, dan pertanyaan yang mengenai settingan, yang mengenai technical, terus bagaimana cara keluar dari floating, tadi mungkin saya sudah terjawab berkali-kali oleh Mr. Marcel sebenarnya. Nanti teman-teman boleh menonton kembali tayangan ulang Zoom meeting pada malam ini ya. Nanti teman-teman nggak usah khawatir, Zoom meeting sudah direcord dan nanti akan diupload ke YouTube ya. Jadi teman-teman stay tune ya. Stay tune nanti Royal Q akan ada support system di YouTube ya teman-teman ya. Nanti teman-teman boleh di subscribe ya. Tapi belum ya sekarang ya. Jadi teman-teman sabar ya, sabar tunggu sebentar. Untuk video yang kemarin Zoom meeting kemarin banyak sekali yang minta, jadi mohon sabar, sekarang lagi proses editing juga ya. Dan kalau misalnya sudah selesai, nanti akan segera diupload ke YouTube dan akan disebar ke semua grup teman-teman. Jadi tidak usah khawatir teman-teman ya. Oke, baik teman-teman. Coba ini ada pertanyaan lagi saya. Oke, ini saya rasa dijawab, ini pertanyaan sederhana saja. Saya ada dari Pak Teddy ya, Pak Teddy Siswanto, saya ada modal $83 di Binance. Kok di bagian one shot nggak ada koinnya ya? Semuanya cycle. Ini sederhana, Mr. Marcel. Oke, mana-mana tuh benar. Mungkin bisa di-share screen kali ya, ditunjukin sekalian. Biar Ya, lebih jelas Pak Teddy-nya. saya ada modal $80 di Binance. Kok di bagian one shot nggak ada koinnya ya? Di bagian one shot nggak ada koinnya. Mungkin di spot ya Pak ya, karena kalau di Binance dengan di ini kan udah beda aplikasi nih, ya kan?
Kalau di Binance modal $83, betul. Di OneShoot nggak ada koinnya. Bentar, di OneShoot nggak ada koinnya bentar. Saya lagi nyari cara nih memahami. Soalnya OneShoot itu kan ketika kita order gitu kan, kalau kita mau lihat saldo, berarti pertama kita cek di Binance ya, di menu wallet, di overview, di spot. Kita lihat saldonya di situ. Atau kalau di aplikasi kita pergi ke menu kuantitatif, kita di samping buy setting ada tombol kecil di refresh, diklik aja nanti muncul saldonya, atau boleh Sorry, cek Pak. di menu Ini home. maksudnya di Royal Queue pertanyaannya. Royal Queue. Oke. Saya screen ya. Saya screen aplikasi Royal Queue saya, nanti Pak Marcel silakan komentar aja. Oh iya boleh. Ya, biar lebih jelas teman-teman ya. Ya. Oke, saya paham maksud pertanyaannya, saya paham. Nah, maksudnya yang ini nih, di cycle, Ya. OneShoot. Ya, katanya tidak ada ya. Nah, atau kadang dia ke stop. Jadi ada pause mungkin ya, makanya tidak pilih di OneShoot yang aktif ya. Nah, boleh cek di stop itu, Pak. Nah, di stop itu ada kayak gitu, tapi stop dia aktif ya. Oke, jadi Oke, boleh. sudah jelas? Ya, dia lihat di situ aja sih ya, diklik all. Biasanya kalau ada ini nih, warna merah artinya kan merah, hijau, biru itu dalam posisi order. Tapi kalau warna coklat itu tidak ada posisi order. Nah, ada warna coklat yang 0% dan ada warna coklat yang ada angka. Nah, kadang itu sudah pernah order tapi di pause gitu, makanya tidak kelihatan. Nah, itu harus di start dulu. Seperti itu. Kalau ada warna coklat, mungkin Broking boleh pilih all lalu turun ke bawah. Terus sampai dapat yang warna coklat. Ini kayaknya lagi pending. Nah, itu yang warna coklat seperti itu. Jadi kalau 0% berarti memang tidak ke order. Tapi kalau ada angka misalnya 0,5 gitu kan, berarti itu udah ke order tapi tidak ke start gitu. Oke. Yang hijau ini adalah pending order ya? Yang hijau Ya, ini. pending order betul. Ya, udah melakukan pending order juga ya, Working ya. Luar biasa. Enak banget kalau main ini. Betul. Saya rasa cukup jelas ya. Siapa? Ya. Pak Teddy ya Ada tadi di yang bertanya. menu itu aja sih, boleh dicek-cek terus. Oke, baik. Sekarang sudah pukul 9.50 ya. Teman-teman, masih semangat kan nih teman-teman? Wah, ini kalau dilanjutin pertanyaannya bisa sampai jam 4 pagi nih. Saya nggak pulang-pulang nih. Oke. Nah, ini ada pertanyaan koin apa lagi yang bagus. Nanti pertanyaan mengenai ini boleh didiskusi di grup masing-masing ya. Bertanya, jadi sebenarnya nggak ada koin yang bagus, nggak ada koin yang jelek ya. Asalkan bisa kasih cuan pasti bagus ya. Tapi semua koin pasti bisa kasih cuan teman-teman ya. Asalkan kita bisa paham positioning kita ya. Adakah batasan untuk klik tombol buy ya? Jadi tadi belum terjawab. Tombol buy itu sekali aja ya. Jadi begini, mungkin saya akan bantu jawab ya, Mr. Marcel ya. Saya akan tunjukkan. Oke, saya akan tunjukkan. Tombol buy misalnya seperti ini. Misalnya di koin Cake ya, saya kan lagi minus 4,38% nih. Saya klik tombol buy. Nah, di sini kita tinggal ngisi aja market price ya. Market price kalau kita mau beli di harga yang sekarang, kita tinggal klik aja current price ini ya. Klik yang current price ini, dia langsung nongol harga sekarang, dia langsung instant buy di harga sekarang. Tapi kalau misalnya teman-teman masih mau nawar, saya nggak mau beli di 15.133, pengennya belinya di harga 14, tinggal diisi aja harga 14. Lalu pengennya belanja berapa nih gitu. Katakan contoh, teman-teman perhatiin ya, di sini kan saya minusnya 4,3 ya. Nah, katakan kalau kita belanja di 14 dan kita belanja katakan $100 aja. Nah, ini minusnya turun ya. Kalau misalnya terjadi ya, buy-nya ini terjadi di harga K14 dan belinya $100, minus kita berkurang dari 4% menjadi 1,9%. Jadi, nah ketika teman-teman confirm, ini pending order-nya sudah terjadi ya, pending order buy-nya sudah terjadi. Kalau suatu waktu harga cake turun ke 14, maka order kita terbeli ya $100 cake.
Oke, jadi hanya cukup sekali aja kita bisa melakukan pending order buy ini, nggak bisa berkali-kali ya. Karena ini kalau mau berkali-kali ya teman-teman, berarti balik lagi ke menu margin configuration, itu kita bikin titik support kita. Ya, jadi saya rasa cukup jelas ya teman-teman ya. Ya. Boleh berkali-kali, tapi yang pertama selesai dulu, baru boleh order lagi. Betul. Wow, ini lanjut terus semangat ya. Wow. Iya, banyak banget nih pertanyaan yang masuk nih. Siap. Ya. Ini saya rasa Nggak apa-apa, nanti untuk teknis aplikasi nanti ada hari Jumat ya. Kalau ini mungkin tanya jawab yang hampir teknis saja ya. Oke, maksudnya berkali-kali itu setelah klik buy 10 menit kemudian minus nambah lagi. Klik buy lagi supaya minusnya oh, maksudnya kalau tombol buy itu sudah terbeli, boleh beli lagi boleh ya. Itu bisa nggak ya, Mr. Maksud ya? Pernah ya cobain? Kebeli dulu baru kita order lagi. Boleh kayak gitu, tapi saya tidak saranin seperti itu sih ya. Jangan ya, jangan. Karena apa? Kalau kita sering-sering begitu karena menganggap, oh ini nanti akan naik lagi, kita beli lagi, kita masukin modal, lalu turun lagi, waduh itu galaunya luar biasa. Lebih baik kita setting sekaligus di robot, lalu biarin gitu kan. Dia mau turun berapa itu kita tidak usah peduli gitu kan. Daripada kita pantengin terus, ada turun 1%, saya tambah modal supaya jadi 0,5. Naik lagi 1%, tambah lagi supaya 0,5. Nanti modalnya habis. Nah kalau main seperti itu, kita udah masuk kategori dalam tidak bisa manajemen keuangan aja kalau kita main seperti itu ya, masuk kategori itu. Jadi sekali setting di awal berapa modal, sesuaikan beberapa level dan berapa multiply-nya dan penurunan berapa persen. Udah selesai itu aja. Jangan otak-atik lagi gitu. Karena kalau otak-atik nanti minusnya jadi lebih banyak gitu. Oke. Baik, thank you sekali sharingnya Mr. Marcel. Jadi kalau kita intervensi terus-terusan, itu kita sudah masuk ke mode nafsu ya. Kita lagi ini ya. Kita lagi bernafsu gitu kan, pengen cepet-cepet profit. Akhirnya dia terus terus. Jadi sekali lagi teman-teman, dengan adanya robot trading Royal Q ini, kita bisa mengatasi kelemahan manusia, yaitu nafsu. Ya, jadi kalau kita mau menang trading, singkirkan emosi kita, ya, singkirkan faktor emosi, faktor nafsu kita. Betul. Jadi kalau selagi kita masih bernafsu, masih ini, udah kita percayakan kepada robot saja ya, karena robot sudah disetting bagus kok. Gitu. Kita percayakan saja ke dia. Kita cukup sekali-sekali aja intervensinya, nggak usah terlalu sering. Dan nggak usah terlalu dilihat-liatin juga botnya ya. Nanti pengennya mencet terus ya, pengennya baik terus. Ya. Setting sekali aja, dibiarkan aja, lalu kita nyari teman untuk kita perkenalkan Royal Q. Masih itu solusi yang tepat daripada kita ngelihat terus turun galau lagi, jantung berdebar kencang kan. Jangan, percayakan aja ke robot karena itu tugas robot ya. Kita tugasnya setting aja, lalu kita bagikan link referral kita. Itu mungkin solusi dari saya. Iya, itu bagus sekali ya. Itu Pak Gambri menambahkan mode dendam katanya. Jangan sampai dendam ya. Oke, baik. Terima kasih sekali sharing malam hari ini benar-benar sangat bermanfaat dan sangat banyak kaya akan ilmu ya teman-teman ya. Dan saya yakin teman-teman yang sudah bergabung tidak rugi ya teman-teman ya. Dan saya rasa ilmu kalau kebanyakan nanti akan tumpah teman-teman ya. Tidak baik kalau kita belajar terus. Perlu adanya waktu istirahat teman-teman. Jadi istirahat itu penting ya. Istirahatlah secukupnya, kita belajar secukupnya, dan yang paling penting kita gaspol ya. Gaspol itu jangan pakai cukup ya. Jangan pakai cukup, gas terus aja. Jangan pakai rem. Oke? Nah, sekali lagi untuk menutup acara kita pada malam hari ini, saya pengen bertanya sekali lagi, teman-teman pengennya jadi trader atau jadi trainer? Boleh bantu saya jawab di kolom chat? Mudah-mudahan masih ingat ya, apa itu trader, apa itu trainer ya. Ya, pilihan saya kembalikan, saya dengan broking kembalikan Bapak Ibu. Mau jadi trader dengan profit harus puas dengan 5-30% sebulan, atau mau jadi trainer puas dengan profit minimal $1.000 per hari. Seperti itu. Baik,
Itu pilihan ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Sekali lagi terima kasih Mr. Marcel dan Mr. Wildan atas testimoninya pada malam hari ini, dan thank you semua teman-teman yang sudah ikut meramaikan acara kita pada malam hari ini. Teman-teman, malam hari ini kita total partisipan tadi ada tembus 250 lebih ya teman-teman ya. Teman-teman, kapasitas Zoom meeting ini 500 teman-teman. Kalau bisa besok Zoom meetingnya 500, penuhin teman-teman. Undang yang banyak teman-teman, jangan sampai rugi. Karena teman-teman, Zoom meeting ini kita udah sewa, rugi teman-teman ya. Kalau saya orang Cina ya, kalau udah sewa GoPay harus GoPay penuh gitu kan. Kalau kurang rugi ya. Waduh, perhitungan sih, broking ya print ya, tapi kita kalau bisnis kita perhitungan deh gitu kan. Kalau kita semakin pintar ngitung, nanti teman-teman bisa seperti Mr. Marcel yang jago trading ya. Karena yang urusan trading ya kita harus jago ngitung. Karena urusan tradingnya hanyalah urusan dagang ya. Kira-kira teman-teman hanya perlu stok barang berapa? Oh, harga barang turun, stokin lagi. Ya, kalau harga turun lagi, stokin lagi gitu. Itulah mindset dari pedagang. Bukan kalau pada saat harga turun, waduh saya rugi. Bukan, itu belum rugi teman-teman ya. Jadi itu malah adalah kesempatan untuk kita nyerok atau kita barang ya. Jadi kurang lebih seperti itu saya rangkum Zoom meeting kita pada malam hari ini. Thank you semuanya. Salam sukses untuk semuanya. See you at the top. Good night and selamat beristirahat semuanya. Thank you. Oke. Thank you. Oke, selamat malam. Thank you. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, Bang Marcel dan keluarga besar Royal Q Indonesia. Ya. Teman-teman, satu pesan saya, jaga kesehatan, karena kalau kita sehat, kita gampang cari uang. Ya, seperti itu. Kalau kita sakit, susah cari uang ya. Jaga kesehatan, makan yang banyak, istirahat yang cukup ya. Jangan kayak saya, kadang tidur udah sampai jam 2, jam 3. Cuman kalau saya mau ubah pola tidur nih, nanti ya, daya tahan tubuh saya berubah juga gitu kan. Jadi pertahankan pola hidup Bapak Ibu ya, jam tidur, makan itu harus teratur ya. Jaga kesehatan sekali lagi dan supaya kita gampang cari uang ya. Itu aja mungkin dari saya. Oke. Sorry, mohon maaf ya, dari tadi ada yang raise hand tidak terlihat sama saya karena konsentrasi di chat. Saya mohon maaf sekali ya teman-teman ya yang sudah raise hand. Mohon maaf, pertanyaannya boleh disimpan ya untuk besok atau nanti kita bisa bahas di grup masing-masing ya. Mohon maaf ya, mohon maaf sekali lagi. Thank you ya, sukses untuk semuanya. Oke, mari kita close meeting ini. Oke, selamat malam. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua.